Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Salam kenal, saya Robert. Ini saya dipercaya oleh ahli hama hari ini untuk menjadi pemandu acara buat Bapak Ibu semuanya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong di sini kita sudah ada kira-kira 36 peserta ya. Boleh tahu nggak ini dari mana aja nih Bapak Ibu sekalian posisinya? Gitu ya. Mungkin boleh perkenalan ya, nama, terus lokasinya dari mana gitu. Misalnya saya Robert dari Bekasi gitu ya, atau misalnya Bayu dari Jakarta gitu misalnya, atau gimana gitu silakan. Oh, salam kenal Pak Ahmad Utama ya, PT Eternal Pest Control, Masya Allah dari Makassar ya. Pak Sultan, wih apa kabar Pak Sultan dari Makassar? Pak Aji Pratama, oke dari Tangerang. Wah luar biasa nih dari berbagai pulau ya, kita dari beberapa pulau kita ini. Ada Johan Wijaya dari WSD Tangerang. Wih, ini kayaknya teman saya nih Johan Wijaya nih. Lanjut lanjut teman-teman, dari mana aja nih? Kayak nama teman saya nih dari Pak, ada Pak Vicky dari Bogor. Oke. Nah, ngomong-ngomong Bapak Ibu semuanya, hari ini kita ya akan membahas ya. Insya Allah kita akan membahas beberapa saat lagi ya tentang pest management, construction and property industry yang akan dibahas oleh Ibu Dr. Lin ya dari Alihama. Nah mungkin buat yang pertama kali ya sedikit perkenalan aja dari kami ya gitu ya. Alihama itu adalah program ya atau misi kami adalah edukasi terkait pengendalian hama terpadu untuk membantu business owner, pengelola gedung dan properti untuk mengefektivitaskan pengendalian hama pada bisnis dan tempat usaha. Ya, misi kami yang berikutnya adalah membantu pengusaha atau pest control individu atau bagi Anda yang sudah bergerak di bidang pest control yang ingin untuk menjadi lebih expert gitu ya di bidang pengendalian hama yang tersertifikasi ISO gitu. Dan juga untuk pengusaha supaya bisa lebih efektif pengendalian hamanya, itu ya tidak lagi tergantung gitu ya kepada sebuah atau jasa atau layanan dari pest control. Karena apa? Pestisida ini dilakukan kalau berlebihan kita bisa kena resisten gitu teman-teman ya. Sehingga hama itu bisa jadi semakin kuat dan nggak terkendali. Dan itu juga efeknya nanti kemana? Ke alam gitu ya. Nah pengendalian hama terpadu atau IPM adalah sebuah solusi untuk mengendalikan hama secara berkelanjutan dan juga ramah lingkungan. Oke, next. Nah, produk-produk Alihama antara lain beberapa ada training ya, juga online course ya. Kita juga punya free ebook ya, kita punya free ebook ya. Mungkin admin bisa bantu kirim di grup ya. Ada free ebook ya. Anda juga bisa download gratis ya, dan juga bisa lebih terkoneksi dengan cara follow Instagram maupun eh, ada TikTok ya, dan juga ada LinkedIn ya terkait Alihama. Dan kita juga punya produk yang namanya online course, jadi Anda bisa belajar dengan lebih dalam lagi. Ya, puncak acara hari ini ya antara lain kita akan ada online training yaitu Rabu sampai Kamis pekan depan ya Bapak Ibu sekalian. 11-12 Desember 2024 yaitu Integrated Pest Management Mastery. Ya, di sini kita akan belajar dari dua orang narasumber expert ya, yaitu Prof. Intan Ahmad PhD dan juga Dr. Sri Yusmalinar atau Ibu Lin ya, Dr. Lin ya, MSI MM. Ya, untuk pendaftaran ya informasi dari manajemen kebetulan hari ini masih dibuka ya, teman-teman ya. Masih dibuka. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin ya belajar 2 hari menjadi pengendali hama profesional ya, dan juga untuk business owner supaya bisa membangun divisi in-house pest management unit. Anda bisa mendaftar di ya admin ya gitu ya, teman-teman ya. Dan juga buat Anda, Bapak Ibu sekalian yang ingin mengadakan in-house training, bisa menghubungi admin juga. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, tema kita adalah bagaimana mengendalikan hama bagi para pengusaha di bidang construction dan juga properti, gitu ya.
Seperti yang kita tahu di properti dan juga konstruksi tentu bahaya sekali gitu ya kalau punya punya konstruksi tapi ada banyak hama ya, terutama biasanya hama raya maupun juga hama tikus dan sebagainya ya, karena itu bahaya karena kita nanti akan punya berbagai macam kendala yang kita rasakan gitu. Nah, oke, next. Nah, pembicara hari ini ya kita akan mengundang ya Ibu Dr. Sri Yusmalinar MSIMM. Beliau ini adalah lulusan doktor dari ITB, peneliti hama dan pestisida ITB, peneliti hama dan pestisida di IML Research, dan juga pelatih dan konsultan pengendalian hama di beberapa perusahaan, pakar hama di Ahli Hama, Pestdoc AI, dan juga dosen tamu di beberapa university. Beliau ini adalah ya, founder sekaligus expert di Ahli Hama, sebuah platform yang akan membantu para business owner ya, dan juga para individu yang ingin menjadi pest expert. Gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kami juga perkenalkan pembicara kedua yang akan menjadi pembicara di pelatihan tanggal 11 sampai 12 Desember nanti, yaitu Prof. Intan Ahmad PhD. Ya, beliau adalah guru besar entomologi ITB ya, Institut Teknologi Bandung. Beliau adalah PhD di bidang entomologi dari University of Illinois di Urbana-Champaign, USA. Ahli entomologi umum dan entomologi perkotaan. Otoritas terkemuka dalam bidang hama perkotaan di Indonesia, baik nasional maupun internasional. Yang sudah melanglang buana nih teman-teman, 20 tahun, luar biasa ya, 20 tahun dalam upaya pengelolaan hama, ya, terutama hama di industri, gitu ya. Dan juga beliau pengalaman banyak sekali di korporat, ya, di Illinois, di USA. Nah, kita kembali lagi nih ke chat ya. Ada Pak Vicky dari Bogor, salam kenal. Ada Pak Faiz dari CV Fumindo Pratama, Surabaya. Dan juga, oh ya, ada beberapa. Nah, di bawah ini admin-admin kita sudah mengirim nih Bapak Ibu sekalian. Bisa teman-teman follow Instagram di Ibu Sri.Yusmalinar ya. Seorang pest expert yang akan menjadi pembicara di siang hari ini. Gitu ya. Luar biasa nih. Nah, siapa lagi nih yang belum absen nih? Kalau boleh tahu, yang belum absen bisa bisa ini dari mana asal kotanya dan juga dari mana ininya. Oh, ini ada masuk pertanyaan nih, Bang, dari untuk pengendalian hama telur busuk apa ya? Oh, itu nanti Bang Xiaomi ya. Bang Xiaomi bisa nanti tanya ke ini. Bisa nanti tanya ke Dr. Lin ya selaku pest expert. Kalau saya kebetulan hanya moderator aja. Saya penjembatan alat antara teman-teman kepada seorang expert yang akan menjadi pembicara di siang hari ini. Wih, ada Pak Saiful Anwar, Pak Suruan, salam kenal Pak. Dari Emerald Pest Control Makassar Sulsel, salam kenal Pak. Pak Agung ya. Oke. Ini kita tunggu ya Dr. Lin. Sebentar lagi beliau akan masuk ya. Insya Allah beliau sudah siap. Sebentar lagi beliau akan masuk untuk jumpa dengan kita. Ya, kembali saya perkenalkan, mungkin mundur lagi admin teman-teman. Saya perkenalkan kembali bagi teman-teman yang mungkin masih baru, ya silakan silakan komen deh. Masih baru pertama gitu ya, baru pertama. Kita juga punya grup ya, grup WA ya, teman-teman bisa gabung nanti, insya Allah pertemuan-pertemuan seperti ini, free Zoominar ini akan kita adakan secara berkala gitu buat teman-teman yang ingin lebih tahu lebih dalam lagi mengenai gimana sih cara ngontrol hama ya, artikel-artikel mengenai hama nanti di-share secara gratis di sini karena memang Alihama ini punya misi yaitu ya tadi untuk mengelola resistensi ya supaya kita tidak tidak terus-menerus menggunakan pestisida ya. Pengendalian hama terpadu ini adalah sesuatu yang kita terus gaungkan gitu ya. Nah, pembicara hari ini Bapak Ibu sekalian, kita bekerja sama ya. Kita akan mengundang ya Ibu Dr. Lin ya selaku pest expert ya, beliau sudah belasan tahun melanglang buana di dunia hama gitu teman-teman. Kita akan sama-sama belajar dengan Ibu Dr. Lin. Yang ngomong-ngomong Ibu Dr. Lin apa sudah ready? Mungkin bisa ini teman-teman admin ya dibantu ya. Ya, beliau adalah lulusan doktor dari ITB. Beliau adalah peneliti hama dan pestisida ITB, peneliti hama dan pestisida di IML Research. Ya, beliau sudah berlangsung untuk menjadi seorang
pest expert selama lebih dari 15 tahun. Wah, luar biasa nih, Bu Dr. Lin. Gitu. Oke, Jadi, selamat siang, Mas ya, Robert. selamat siang Ibu Lin. Oke, Assalamualaikum. Sehat, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas. Alhamdulillah, baru baru kita ketemu beberapa ini ya, waktu lalu. Iya, iya. Gimana Bu, kabar Bandung Bu? Alhamdulillah, kadang ada Alhamdulillah. hujan. Yang Hujan ya? jelas sedang banyak galian Lagi banyak di galian jalan. Bu, ya bener-bener depan kantor ya banyak galian Bu ya. Mm. Nah ini kita juga sudah banyak nih Bu, udah banyak yang nggak sabar ya. Ada Pak Zuhri asal Depok baru mulai belajar pest control. Ada dari Klaten ya, pernah berkarir di Cina ya Bu Novita Karin dari T-Rex. Kita sapa dulu yuk teman-teman ya. Assalamualaikum Ibu Lin gitu ya. Ya. Ya, Ibu Lin. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu ya, mari kita sama-sama belajar. Kita sambut pembicara utama kita, seorang Dr. Lin, seorang expert ya setelah 15 tahun lebih berpengalaman menjadi seorang pengendali hama profesional. Kita sambut Ibu Dr. Lin. Ya, terima kasih Mas Robert. Cepat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu eh, Salam. yang telah hadir di di Zoominan mingguan kami, di mana setiap hari Jumat kami menyediakan atau mengeset waktu untuk bisa memberikan informasi-informasi yang semoga dapat bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian mengenai pengendalian atau pest management. Bapak Ibu, kenapa pest management ini penting? Karena pest itu adalah organisme yang dianggap mengganggu oleh manusia, sudut pandangnya oleh kita. Nah, mengganggunya itu banyak banyak hal apa yang diganggunya. Pertama tentu kesehatan. Nah, kalau udah bicara kesehatan, bicaranya nyawa. Jadi kalau hama ini bisa membuat nyawa melayang, nampaknya manusia harus lebih aware gitu ya, Mas Robert ya. Lalu eh, kenapa hama ini dianggap mengganggu? Di sektor bisnis itu mengganggu secara ekonomi. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau di suatu area yang area bisnis yang di mana orang banyak berkumpul berinteraksi di sana sebagai pembeli atau penjual, lalu terkena nyamuk yang membawa eh, virus penyebab penyakit misalnya demam berdarah, maka itu dengan mudahnya orang yang terkena virus dengue itu bisa juga dia asalnya sehat jadi sakit gitu. Nah, itu hanya disebabkan oleh hama nyamuk yang ukurannya kecil. Nah, itu kan ya. Jadi secara ekonomi di sektor bisnis hama ini mengganggu. Bisa merepotkan bisnis itu sendiri. Hmm. Lalu yang ketiga, hama dianggap mengganggu itu karena menimbulkan ketidaknyamanan. Jadi misalnya Bapak Ibu sedang bekerja di suatu gedung, lalu tiba-tiba sedang enaknya beraktivitas bekerja mengerjakan banyak target pekerjaan, tiba-tiba ada tikus yang mondar-mandir. Nah, itu juga membuat tidak nyaman. Nah, jadi kami dari ahli hama ingin berbagi informasi kepada Bapak Ibu sekalian, baik itu pemilik bisnis maupun tadi disampaikan oleh Mas Robert apa namanya pest control officer yang memang bekerja di bisnis jasa pest control atau Bapak Ibu yang ingin juga mencoba untuk membuka jasa tersebut. Tetapi yang selalu kami sampaikan bahwa para pemilik bisnis seyogianya harus memiliki tim pengendali hama internal karena yang tahu daleman dari suatu area kerja maka yang tahu sekali adalah orang yang bekerja di tempat itu. Nah, itu mungkin prolognya ya, Mas Robert ya. Izin hari ini kita akan bicara tentang topik pest management di bidang bisnis konstruksi dan properti. Saya akan share screen dulu. Oke, sudah nampak, Mas Robert? Nampak, nampak Bu, aman Bu. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu setiap minggu kita coba untuk berdiskusi mengupas pest management ini dari berbagai jenis bisnis. Kenapa? Karena
setiap penanganan penanganan hama di setiap bisnis itu berbeda-beda. Pengendalian hama bisnis Pengendalian hama di bidang bisnis rumah sakit berbeda dengan pengendalian hama di hotel, berbeda dengan di retail. Nah, seperti itu ya. Jadi karena memang tergantung kondisi atau lingkungan dari bisnis itu sendiri. Nah, siang hari ini kita akan berdiskusi mengenai pengendalian atau pest management, manajemen hama, pengelolaan hama di bidang industri konstruksi dan properti. Nah, kita mulai dari mengapa penting. Jadi kita selalu dihadapkan ini prioritas atau bukan gitu kan ya. Nah, kita buka diskusi materinya pentingnya pengendalian hama di sektor konstruksi dan properti. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ini ilustrasi secara AI. Jadi kalau orang membangun rumah itu tentu harus siap-siap hamanya itu bisa asalnya nggak ada jadi ada. Nah, sebetulnya ada juga hama itu sudah ada, cuma kita nggak tahu bahwa hama tersebut ada di daerah tersebut seperti rayap. Jadi kalau rayap itu bukan rayap mendatangi kita, tetapi kita yang mendatangi rayap. Karena rayap seyogianya dia sudah bikin koloni-koloni di berbagai area tanah atau lokasi tanah. Jadi memang sudah ada di sana gitu ya. Cuma kan kita kebutuhan akan tempat tinggal atau gedung-gedung untuk bekerja itu mau tidak mau akan memakan tempat di mana rayap itu hidup gitu. Nah, pertama pentingnya pengendalian hama di sektor konstruksi dan properti adalah pasti merupakan aspek penting untuk jaga integritas. Untuk juga kita menjamin keamanan. Karena kalau di konstruksi itu banyak orang, orang bekerja, orang yang nanti akan menggunakan, itu harus aman dulu dari ancaman hama. Juga pengendalian hama itu di proyek konstruksi itu sudah harus bisa memberikan apa ibaratnya jaminan kepada orang yang memiliki bangunan itu agar bangunan itu bisa aman dari hama. Jadi dia merupakan aspek penting untuk jaga integritas, keamanan dan fungsi proyek dari konstruksi itu dari termasuk bangunan yang sudah selesai. Jadi kita sebetulnya mengendalikan hama itu sama dengan menolong diri kita sendiri gitu. Nah, sektor konstruksi dan properti seringkali memang berada dalam lingkungan yang sangat rentan terhadap investasi hama. Kenapa? Karena memang apalagi di Indonesia yang merupakan tempat negara tropis, banyak area-area konstruksi itu dan properti yang menggunakan area atau lahan yang kaya akan bahan organik atau banyak sumber air atau juga di area yang area perlindungan sementara bagi hama itu tersedia di sana dan juga banyak aktivitas manusia karena sekali lagi hama itu tidak mungkin ada di suatu tempat kalau tidak ada daya tarik. Nah, aktivitas manusia merupakan daya tarik. Kenapa? Karena manusia ada makannya, ada perlu air, perlu barang-barang yang nantinya menjadi tempat perlindungan. Seperti itu. Jadi mereka pasti akan datang karena kita menyediakan. Nah, di sektor konstruksi dan properti demikian karena menyediakan semua faktornya. Tapi ada dua kepentingan, kepentingan para pemilik bisnis ingin konstruksi dan propertinya bebas hama, lalu dari kepentingan hama mereka perlu survive, bertahan hidup. Nah, kebetulan di sektor ini semuanya ada yang mereka butuhkan. Nah, di sini pentingnya pengendalian hama. Nah, pengendalian hama yang efektif ini untuk memastikan apa? Nah, jadi Bapak Ibu bisa juga melihat bahwa para pemilik bisnis, konstruksi dan properti tentu ingin memberikan kepada customer bangunannya itu yang sebelum ada bangunan dan setelah ada bangunan ingin mereka menjadi lebih nyaman hidupnya. Nah, sekarang program pemerintah mencanangkan sekian juta rumah. Nah, itu tuh kita bisa melihat bahwa berarti akan ada lahan-lahan yang dibuka. Nah,
kita nanti lihat peta rayap di Indonesia. Kita tuh istilahnya rayap Indonesia itu merupakan surganya bagi rayap karena memang cocok lingkungannya. Nah, jatuhnya kalau di bisnis ini kita perlu melihat jangan sampai bangunan yang sudah yang dibangun konstruksi yang bisnis konstruksi telah dijalankan, biaya sudah cukup besar, ternyata di situ sudah ada hama yang eh, terlewat untuk dikendalikan, terlewat untuk diinspeksi gitu. Sebenarnya hama tuh bisa diperiksa dulu sebetulnya, karena mereka bukan barang gaib, jadi selalu ada jejak. Jadi artinya bisa dilihat. Nah itu sebelum bangunannya di- didirikan sudah ada dulu investigasi, istilahnya inspeksi lah gitu ya, pemeriksaan. Karena tentu kita akan berpikir bisnis para pemilik bisnis konstruksi dan properti kan ingin menjaminkan kepada customernya bahwa ini nih bangunannya silahkan Bapak Ibu tempati dan rumah itu pasti seumur-umur ya pengen di sana. Jaranglah kita apa pindah-pindah kecuali ada hal yang mendesak dalam proses apa kehidupannya. Orang biasanya dari ya seumur-umur ya di situ. Nah, kalau para pemilik bisnis, konstruksi dan properti bisa memberikan bangunan yang bebas hama gitu, itu tentu akan membuat customer merasa senang karena sudah diamankan lah dari awal. Nah, jadi pengendalian hama yang efektif itu memastikan apa? Yaitu memastikan integritas struktur. Tadi yang saya sampaikan, hama seperti rayap, dia memang mencari atau memakan semua bahan bangunan yang punya bahan atau terdiri dari bahan kayu karena mau menyasar yang basisnya selulosa. Dan itu nggak bisa ditahan-tahan, mau mau barangnya bagus, kualitas bagus atau kualitas rendah, pokoknya yang ada basis bahan berbasis selulosa, ya udah dia pasti makan. Nah, terbayang oleh Bapak Ibu apabila tidak ditangani dengan baik, maka hama rayap ini bisa mengancam apa? Bangunannya menjadi umurnya pendek dan tidak aman, jadi ambruk gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita tidak bisa nih membiarkan hama itu, hama rayap itu di dalam contoh struktur dibiarkan leluasa karena kita yang jadi korban, rumah kita yang jadi korban, atau bangunan kantor kita yang jadi korban karena mereka bergerak terus. Nah, gitu ya. Itu dari rayap nih. Lalu juga dari tikus, Bapak Ibu, karena tikus tuh benar-benar hama yang ada dimanapun manusia berada, mau dimanapun gitu ya. Nah, tikus ini apa hubungannya kepada konstruksi dan properti? Tentu mereka aktivitas dalam kehidupannya, dia itu selalu ingin atau ada atau harus ya membuat giginya itu nggak semakin panjang. Nah, gimana biar giginya nggak semakin panjang? Maka dia memerlukan atau melakukan kegiatan mengerat. Jadi menumpulkan si giginya itu. Dengan cara apa? Ya dia akan ketemu saja apa saja yang ada di bangunan atau rumah tersebut. Misalnya menggerogoti kabel. Nah, terbayang kalau kabel-kabel itu kabel yang terkait dengan sarana sarana komunikasi, sarana lain yang penting bagi aktivitas manusia itu digerogotin. Bahkan ekstrimnya bisa menyebabkan ya kebakaran. Ya. Nah, jadi hama ini memang harus diwaspadai di sektor konstruksi dan properti. Lalu yang kedua, pengendalian hama yang efektif itu untuk memastikan apa? Yang kedua adalah kesehatan dan keselamatan. Nah, tadi hamanya ada rayap, ada tikus. Nah, kalau memang rayap dia bukan hama yang bawa penyakit, tapi dia merusak dari struktur, merugikannya dari sektor dari faktor strukturnya menjadi rusak. Kalau tikus bawa penyakit, selain mengganggu juga peralatan ya. Tapi kalau kecoa, tikus, nyamuk itu dia vektor penyakit, artinya hewan pembawa penyebab penyakit. Nah, aktivitas hama ini kalau tidak dikendalikan sama menyebabkan kondisi lingkungan kita itu menjadi tidak higienis.
Dan bisa apa bahayanya? Pekerja yang di sana bisa sakit, penghuni bangunan, atau kita yang kerja di suatu bangunan gedung-gedung yang setiap hari kita berkantor, itu apabila hama penyebab penyakit ini tidak dikendalikan, kita bisa sakit. Sakitnya berasal dari lingkungan kantor kita sendiri. Nah, itu dari sisi kesehatan dan keselamatan. Kalau kesehatan pasti larinya kepada keselamatan. Lalu yang ketiga adalah dampak ekonomi. Nah, jadi kalau di sektor konstruksi dan properti, kalau masalah hama ini tidak dikendalikan, ruginya rugi banyak istilahnya. Finansial pasti rugi karena kos biaya produksi yang seharusnya sudah diestimasi sekian menjadi membengkak karena ada apa penambahan bahan karena rusak gitu ya, atau kabel-kabel atau bisa kebakaran, berarti kan ada kos lagi harus memperbaiki. Juga yang tidak kalah repotnya adalah sengketa hukum. Itu sangat mungkin karena kan merugikan. Misalnya dari konsumen harusnya beres karena sudah membayar sekian, karena ada masalah hama, ini bisa juga tertunda waktu dan biaya menjadi lebih besar. Artinya ya konsumen punya hak kalau apa, menuntut pengusaha di bidang ini. Jadi sangat mungkin karena ada yang dirugikan. Nah, artinya kita bisa lihat urusan hama yang ukurannya kecil, tapi dampak ekonominya besar karena biayanya kalau sudah dirusak itu perbaikannya pasti akan membutuhkan biaya besar. Nah, tentu kalau dibandingkan dengan pencegahan, ya lebih murah pencegahan. Nanti kita bahas apa yang sebenarnya bisa dicegah. Yang keempat adalah kepatuhan regulasi. Jadi, Bapak Ibu yang bergerak di bisnis konstruksi dan properti tentu memahami betul regulasi dari pemerintah, baik lokal maupun nasional, harus dipatuhi dengan baik agar bisnis bisa terlindungi atau bisa beroperasional. Karena kalau misalnya ada ketidakpatuhan, ya resikonya pemilik bisnis sudah tahu akan adanya denda atau tuntutan hukum, dan ekstrimnya proyek konstruksinya harus berhenti. Istilah seperti itu ya. Nah, jadi hal-hal ini menurut kami ya tentu sangat penting karena bagi pemilik bisnis ini bicara keberlangsungan dari bisnis itu sendiri. Lalu yang kelima adalah reputasi. Nah, zaman sekarang tuh zamannya reputasi yang harus dijaga setiap saat. Kenapa? Karena sekarang zamannya viral, Bapak Ibu. Ada sedikit aja masalah langsung bisa di blow up. Nah, jatuhnya kalau di bisnis, masalahnya nampak kecil bisa jadi besar karena penyebaran dari media media sosial era sekarang. Artinya, bagi para pemilik industri di bidang properti, pengembang, pengelola properti, tentu serangan atau investasi hama itu bisa menjadikan bisnisnya terganggu. Kenapa? Misalnya, Bapak Ibu pemilik bisnis apartemen, dia menyewakan apartemen, ternyata di apartemennya banyak kutu busuk, banyak apa namanya tikus. Nanti para penyewa itu bisa memberikan ulasan-ulasan negatif. Nah, berarti kan itu berdampak sekali reputasinya. Bahkan kalau di Amerika itu para pemilik properti langsung sebagai apa upaya menarik konsumennya mengeluarkan surat bebas atau garansi tidak bebas kutu busuk misalnya. Sampai sebegitunya untuk urusan reputasi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi eh, para pemilik bisnis pasti waspada sekali di hal reputasi. Nah, di bisnis konstruksi juga sama. Konstruksinya harus bagus dan nanti larinya kepada reputasi atau kepercayaan. Nah, selanjutnya kita eh, bahas dari sisi gambaran atau resiko bila kita abai terhadap pengendalian hama. Karena
kita dihadapkan dua hal yang sulit. Kalau di kalau sudah terjadi serangan hama, biaya pasti tinggi. Tapi kalau dibiarkan, serangan hama ini bisa merajalela. Karena mereka bagi hama tuh nggak ada kata menyerah. Mereka harus terus. Mereka kan butuh hidup. Nah, jadi eh, gambaran resikonya langsung ada kalau pengendalian hamanya diabaikan. Pertama, terjadi kerusakan struktural. Misalnya tadi rayap. Rayap tuh bisa merusak struktur pendukung, ya lantai, ya dinding gitu ya. Semuanya bisa dirusak. Tikus, dia bisa merusak isolasi, kabel, material. Itu bisa dirusak oleh si tikus. Lalu kalau resikonya kalau pengendalian hama diabaikan pasti ada penundaan proyek. Nah, kalau penundaan artinya kos pasti bertambah lagi. Nah, jadi hama yang dapat merusak material dan menciptakan kondisi kerja tidak aman pasti memperlambat jadwal. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat nih di bidang konstruksi, kita suka lihat keselamatan kerja gitu kan, suka ada mereka dinaungi oleh perlindungan keselamatan kerja. Nah, salah satu keselamatan kerjanya dari urusan hama, salah satunya. Artinya pekerjanya harus sehat, karena kalau tidak sehat, sakit, ya pasti akan terlambat jadwalnya. Nah, itu di situ pasti akan ada dampak ekonomi. Lalu kalau diabaikan berarti membutuhkan fumigasi atau perawatan yang menghentikan aktivitas konstruksi. Nah, misalnya di area-area yang luas, yang serangan tikusnya masif atau banyak, tidak bisa lagi kita pakai cara yang sederhana. Maka kita harus melakukan upaya yang massal atau yang membutuhkan teknologi. Salah satunya fumigasi. Nah, kalau fumigasi karena dia menggunakan gas beracun seperti pospi dan metil bromide, walaupun metil bromide sudah tidak disarankan karena kontaminasi lingkungannya tinggi. Tetapi aktivitas fumigasi itu aktivitas yang sangat ketat pelaksanaannya karena tadi beracun tadi, di mana gas itu bisa masuk sampai level sel. Itu saking daya kerjanya apa namanya sangat mematikan. Nah, kalau harus difumigasi di lahan konstruksi atau lahan properti, artinya nggak boleh ada orang di sana. Nah, berarti aktivitas konstruksinya harus ditunda. Nah, seperti itu. Kalau kita mengabaikan hama itu berkembang biak secara leluasa. Lalu yang ketiga bahaya kesehatan. Seperti tadi yang disampaikan, tikus, dia bawa patogen, faktor penyebab penyakit, ada pes, ada hantavirus, ada banyak hal ya yang dibawa oleh tikus. Lalu untuk kecoa itu bisa memicu asma dan alergi gitu ya. Nyamuk. Nah, nyamuk juga kalau di area konstruksi ada air tergenang, tidak dibiarkan dibersihkan, nyamuk bisa leluasa di sana meletakkan telur, ya. Jadi dia bisa bisa membawa penyakit seperti demam berdarah. Nah, jelas kerugian ekonomi karena pemborosan material akibat kerusakan atau kontaminasi dari hama membuat materialnya tidak bisa dipakai, ya harus beli lagi. Nah, berarti boros atau rugi secara ekonomi. Dan juga ada biaya tambahan, misalnya kabel-kabel yang rusak, kayu-kayu yang bahan material yang terjadinya diserang rayap gitu ya. Nah, itu pasti biaya perbaikan dan pengendaliannya juga menjadi bertambah, termasuk sanksi regulasi. Dan kita juga pasti melihat, bisa membedakan properti yang diserang yang terlihat hamanya pasti akan menurunkan nilai jual. Ya sama lah kita kalau misalnya melihat mau nyewa rumah lah misalnya ya. Terus nanti dilihat itu tanda-tandanya kok rayapnya ada. Misalnya Bapak Ibu suka lihat nih bubuk-bubuk gitu yang kecil gitu yang dekat kayu ya. Itu kan fesesnya ya. Jadi nggak mau. Kalaupun mau ya minta diturunin. Artinya dia kehadiran hama ini bisa menyebabkan nilai properti jadi turun. Yaitu secara hitungan ekonomi pasti akan berpengaruh. Lalu jangka panjangnya adalah reputasi. Jadi riwayat masalah hama pasti akan mempengaruhi minat orang membeli, orang menyewa terhadap properti atau konstruksi yang dibangun.
dan ulasan negatif. Sekali lagi, ketidakpuasan zaman sekarang tuh gampang sekali disampaikan. Nah, di bisnis pengembang atau pengelola properti tentu karena kompetisinya juga lumayan tinggi, jadi sama-sama harus punya keunggulan. Nah, salah satunya masalah hama tentu akan menjadi nilai tambah apabila para pemilik bisnis dari pengembang dan pengelola properti ini memperhatikan dengan baik, ya, karena eh, apabila diabaikan, ya muncul ulasan-ulasan negatif dari ketidakpuasan para konsumen. Ya, Bapak Ibu. Eh, Contoh temuan, ini salah satu contoh sebagai ilustrasi Bapak Ibu. Jadi salah satu gedung di Jakarta, ya, itu kita ada melakukan penelitian dari gedung di, yang lantainya di atas 30 lantai, itu ada rayap bisa sampai atas. Nah, ini nggak mungkin rayapnya tiba-tiba dari udara, nggak mungkin, dia dari bawah pasti. Nah, setelah dipelajari, rayapnya emang ada rayap tanah di bawah. Dan si rayap ini ukuran kecil, dia bisa naik, bisa bergerak dengan upaya dia sampai lantai teratas. Nah, pertanyaannya apakah ini terlewat oleh manajemen building? Tentu, karena eh, rayap itu nggak mungkin dalam sehari bisa nyampe ke atas. Ini lama. Nah, jadi artinya ini konstruksi yang sudah dibangun, bisa terserang. Nah, apalagi kalau belum dibangun, terus di sana sudah ada terinspeksi, ada rayap, dibiarkan, oh pasti ada. Nah, ini contoh temuan yang ada di kita. Di mana dia itu serangannya dari jenis Coptotermes yang bersarang di dalam tapak bangunan gedung. Ini sudah mencapai lantai tertinggi. Pak Ibu ya, itu hebatnya rayap. Nah, apa penyebabnya? Nah, kemungkinan penyebabnya ini adalah satu, bisa jadi saat dilakukan pembangunan tidak dilakukan pre-construction construction treatment, tidak ditreatment dulu. Lalu yang kedua, penyebabnya bisa jadi kerusakan atau degradasi perlindungan anti rayap. Mungkin sudah, tapi sudah enggak ini lagi, sudah enggak bisa bekerja lagi treatmentnya. Lalu yang ketiga adalah tidak dilakukan pemantauan atau pengendalian berkala. Nah, jadi kita kadang tenang aja orang belum ada yang rusak. Padahal daya kerja mereka tuh kerjanya pasti memerlukan waktu. Nah, jadi penyebab-penyebab yang mungkin karena kelalaian atau eh, terlewat dari manajemen building mengatasi atau memantau aktivitas rayap ini. Nah, eh, di ahli hama kami selalu mengkampanyekan tentang pengendalian hama terpadu. Apa pengendalian hama terpadu itu? Dia sebetulnya adalah suatu upaya pendekatan di mana pengendalian hamanya itu yang ramah lingkungan. Nah, tadi disampaikan oleh Mas Robert, kalau misalnya kita terlalu banyak pakai pestisida, selain hamanya menjadi lebih kebal dan bertambah populasinya, juga ada kontaminasi lingkungan. Nah, untuk pengendalian hama terpadu, ini mengedepankan adalah pengendalian yang ramah lingkungan dan praktis, artinya bisa dilakukan. Jadi kita bisa 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 lihat kalau yang pengendalian hama tradisional pasti dia sangat tergantung pada aplikasi pestisida. Jadi bayangannya adalah hama ada pestisida, selalu begitu. Sedangkan pada PHT atau pengendalian hama terpadu fokusnya pada apa? Pencegahan. Pencegahan, upayakan hama tidak ada di sana, tidak dibiarkan berkembang biak leluasa. Kalaupun diperlukan pestisida, itu dengan pertimbangan yang matang. Metodenya betul, jenis pestisidanya, itu tahu bagaimana cara kerjanya. Yang jadi nggak bisa juga asal dengan mengoplos satu sama lain pestisida yang tidak legal. Itu menambah si hamanya itu bukan mati, malah lebih kebal dan bisa menghasilkan keturunan yang kebal lagi gitu. Nah, seperti itu. Jadi pada pengenaan hama terpadu tuh kita upayanya nggak adalah bagaimana nih mencegah, bagaimana menginspeksi, gitu seperti itu. Bagaimana memantau. Nah, itu em, bisa dilakukan tanpa harus langsung belanja pestisida.
Nah, jadi di pengendalian hama terpadu itu strateginya banyak. Nah, jadi diintegrasikan. Jadi Bapak Ibu kami selalu sampaikan bahwa tidak ada metode yang manjur. Harus nggak ada metode satu yang juara gitu, yang bisa mengendalikan hama, melainkan semua harus terintegrasi. Pestisida digunakan, tetapi ada pertimbangan tertentu, ada caranya. Nah, itu sama dengan kita mengintegrasi. Nah, lalu pengendalian hama terpadu harus sesuai dengan kondisi spesifiknya. Misalnya di tempat yang konstruksi A mungkin beda dengan yang B. Mungkin di A rayapnya nggak ada tuh, tapi di yang B ternyata ada. Tapi lokasinya kalau berdekatan itu rayap bisa juga pindah melakukan mobilisasi ke sana. Nah, jadi tergantung kondisi spesifik di lokasi tersebut. Nah, jadi PHT itu adalah upayanya pengendaliannya terus-menerus berkelanjutan, tidak boleh berhenti. Nah, seperti mengendalikan tikus nggak ada berhentinya. Karena tikusnya di dalam udah sedikit, nanti datang lagi yang baru. Karena kenapa bisa yang baru? Ya karena yang lainnya nggak melakukan PHT. Tikusnya dibiarin terbuka, dibiarin apa namanya berkembang biak leluasa. Ya tikus akan cari makanan ke tempat kita juga yang bersih misalnya. Karena ya mereka mereka mah carinya apa yang mereka mau, ya makanan, ya air, dan tempat untuk sembunyi atau perlindungan. Nah, jadi sekali lagi PHT adalah berkelanjutan. Nah, bagi para pemilik bisnis di bidang konstruksi yang sekarang kita bahas di siang hari ini, konstruksi dan properti, nah tentu harus terus-menerus punya program-programnya untuk tadi perlindungan hama. Karena kita ingin memastikan nanti customer yang membeli konstruksi yang dibangun sudah aman. Atau misalnya kantor-kantor atau gedung-gedung yang dipakai untuk bekerja kan tetap harus dipelihara. Nah, jadi itu tetap manajemen building akan bertanggung jawab juga bagaimana program pengendaliannya yang berkelanjutan. Seperti itu. Nah, kita lihat integrated pest management in the building, artinya di gedung nih. Seperti apa? Di negara maju, seperti Amerika, kami selalu mengambil contoh Amerika itu karena mereka emang paling lengkap dan pest management yang awal tuh yang dari mereka, maka mereka lebih banyak experience-nya. Nah, di negara maju itu sudah ada panduan pengendalian hama untuk bangunan, di mana pengendalian hama panduan ini dibuat melalui kolaborasi antara siapa? Pemerintah, para para ahli di bidang pengendalian hama dan entomologi. Sehingga nanti masukan dari para ahli itu akan memastikan pendekatan yang holistik. Karena kita ingin bangunan yang didirikan itu sama bisa membuat atau bisa menciptakan masyarakat atau pengguna bangunan itu tetap sehat karena hama bisa dikendalikan dengan baik. Jadi ada panduannya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi lengkap gitu ada. Nah, itu eh, kalau kita baca itu banyak aksinya dilakukan oleh manajemen building itu sendiri. Jadi tidak selalu oh itu gampang aja panggil pest control eksternal. Itu sifatnya temporer kalau saat populasi hama tinggi. Tetapi kalau untuk maintenance, pemeliharaan jangan sampai hamanya datang dan bagaimana bisa dipantau secara berkala itu bisa dilakukan oleh manajemen building itu sendiri. Oleh pemilik bisnis konstruksi sendiri bisa dilakukan. Nah, gitu. Ada panduannya seperti itu. Karena di panduan itu lengkap gimana cara merancang sampai seperti itu supaya apa? Supaya hamanya nggak datang. Merancang bangunan pun udah dipikirkan bagaimana hama itu tidak mudah akses. Jadi dari step perancangan, membangun bangunan, itu sudah diatur supaya si hamanya tidak bisa tertarik untuk datang. Nah, itu masuknya ke dalam PHT adalah step awal pencegahan hama. Nah, jadi Bapak Ibu pemilik bisnis konstruksi dan properti, seyogianya bisa melakukan ini. Ada panduannya. Jadi pencegahannya bisa dilakukan di awal. Sehingga si serangan hama itu bisa ditahan di awal sehingga mereka tidak bisa masuk secara leluasa.
Nah, ada 4 tahapan PHT, Bapak Ibu. Yang pertama, identifikasi hama. Nah, kita harus belajar hama. Nah, nanti dalam pelatihan ahli hama, salah satu topiknya tentang identifikasi hama, karena kita harus hafal rayap itu yang mana yang rayap tanah, yang mana yang rayap kayu. Tikus itu mana yang tikus yang di atap, mana yang di got, mana yang di rumah, yang atau di bangunan. Itu ada identifikasinya. Karena kita harus kenal hama itu mana yang aktivitasnya nokturnal, malam hari, mana yang siang. Karena mereka makhluk hidup, Bapak Ibu. Jadi harus dikenal dulu oleh kita. Nah, jadi yang pertama tahapan PHT, identifikasi hama dan pemantauan perkembangan. Jadi ada pantauannya. Sehingga dalam pantauan ini kita bisa mencatat apa? Mencatat informasi di setiap bangunan, jadwal jadwal inspeksinya kapan. Juga memeriksa mana nih area yang rawan hama, itu Bapak Ibu. Nah, jadi dengan kita tahu identifikasi hama, nanti langkah-langkahnya tepat. Dan kita bisa menghindari penggunaan pestisida yang tidak perlu. Jadi kalau nggak perlu, nggak, misalnya Bapak Ibu melakukan fogging, dilihat dulu, nggak bisa fogging setiap minggu sampai 2 kali 3 kali, itu justru akan membuat si hamanya ini menjadi lebih resisten. Nah, gitu ya. Jadi penggunaan pestisidanya diatur, tapi sekali lagi harus dikenal dulu hamanya seperti apa nih, biar langkahnya tepat. Dan pemantauan, karena pemantauan itu tadi kita aman, kita merasa aman, oh di bangunan ini nggak ada hama, tapi kita harus waspada, jangan-jangan dari tempat lain datang, ya, karena hama kan dia melakukan mobilitas juga. Nah, lalu yang kedua adalah dalam dalam tahapan PHT menetapkan ambang tindakan. Apa maksudnya di sini? Jadi kita harus melakukan apa namanya penetapan gimana tingkat populasi hama yang bisa memicu tindakan pengendalian. Misalnya, kalau masih di jumlah tertentu, ya hamanya ya sudah lakukannya pengendalian yang fisik misalnya, atau sanitasi nanti hilang dia. Jadi meminimalkan intervensi yang tidak perlu. Nah, sehingga dengan menetapkan ambang tindakan ini bisa memfokuskan kepada lingkup dan intensitas IPM-nya itu berdasarkan apa? Berdasarkan gangguan yang spesifik. Jadi ini hamanya apa nih di konstruksi ini atau properti ini, gitu ya. Jadi nggak disamakan strateginya dan difokuskan kepada resiko kesehatan, ancaman ekonomi itu dengan menetapkan ambang tindakan bisa diatur, nggak semuanya dijalankan. Nah, lalu yang ketiga dari 4 tahapan PHT ini adalah pencegahan masalah hama. Karena pencegahan merupakan dasar dari PHT, maka kita fokusnya bagaimana menghilangkan kondisi atau faktor yang menarik hama tadi, yaitu makanan. Ya berarti kita harus pastiin jangan sampai banyak makanan-makanan sisa yang membuat si hama itu datang. Atau air, misalnya air tergenang, itu bagi nyamuk tuh tempat yang sangat ideal karena tempat untuk menyimpan telur. Nah, jadi kalau air-air dibiarkan tergenang ya itu mengundang hama nyamuk bisa berkembang di sana. Dan apalagi yang menjadi dasar dari PHT dari kegiatan pencegahan adalah membersihkan tempat-tempat perlindungan. Artinya celahan, retakan gitu. Hal-hal yang membuat hama bisa bersembunyi itu tempatnya harus kita apa bersihkan atau kita hilangkan. Karena itu dasar penting bagaimana pencegahan ini membuat hama sudah ditahan dari pintu pertama, istilahnya dari gerbang pertama. Nah, baru tahapan terakhir adalah pengendalian. Jadi ketika ambang tindakan terlampaui, maka metode pengendaliannya baru kita bisa lakukan dengan solusi yang paling efektif dan resikonya terendah, gitu ya. Seperti itu. Metodenya seperti apa? Ada yang fisik, pakai alat, Bapak Ibu. Ada yang kimia. Tapi ini juga sekali lagi hanya jika diperlukan. Dan prioritas keamanannya harus dilihat dengan prioritas keamanan bagi siapa? Bagi aplikator,
pemakai bangunan, penghuni bangunan, dan juga lingkungan. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan. Nah, lalu selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi tindakan pengendalian. Kenapa? Karena harus dievaluasi kira-kira dengan metode ini efektif apa enggak. Maka catatan-catatan termasuk penggunaan pesisirnya sudah ada catatannya. Sehingga nanti kita bisa lihat bahwa ini masih bisa pakai metode non kimia atau kimia. Nah, itu kita bisa bisa lakukan di masa-masa berikutnya. Karena kita nggak bisa lengah dengan hama. Selesai di mengendalikan hama di waktu tertentu, itu harus berlanjut. Karena nanti mereka bisa datang lagi. Tapi kita sudah punya histori dari pengendalian atau penerapan dari pengendalian hama terpadu ini. Karena ada catatan, ada dokumentasi. Nah, jadi ini dua contoh cara pencegahan Bapak Ibu. Contoh prinsip satu adalah pahami potensi serangan di lokasi. Misalnya rayap, apakah kecoa, apakah lalat, nyamuk gitu ya. Kita harus pahami dulu potensinya. Artinya apakah mungkin, apakah peluangnya besar di konstruksi atau properti yang dibangun oleh pemilik bisnis ataupun yang dihuni itu ada potensinya nggak serangan hama ini datang. Jadi misalnya contoh bangunan yang agar tidak diserang serang rayap. Nah, kita harus pastikan para arsitek, para pembangun, para insinyur perlu sebetulnya memahami dasar tentang hama lokal. Untuk apa? Dalam memilih desain yang tepat. Dan kita bisa bisa berdiskusi dengan para ahli, gitu ya. Lalu yang kedua adalah iklim, Bapak Ibu. Jadi iklim memang mempengaruhi distribusi hama. Jadi serangga itu seperti semut, kecoa, rayap, nyamuk, lalat, itu memang serangga lebih bermasalahnya di iklim hangat dan lembab. Yang apa? Karena apa? Karena suhu ini, suhu suhu bagi serangga akan bisa membantu mempercepat siklus hidup mereka. Jadi lebih cepat gitu. Mereka bisa apa namanya? Berkembang biak. Dan ya tadi populasinya jadi semakin meningkat. Nah, di Indonesia cocok sekali kan kita di iklim yang hangat dan lembab. Jadi hama itu udah selalu ada. Nah, potensi adanya serangan rayap sangat penting karena ini mempengaruhi kepada pilihan desain dan juga materialnya. Nah, berarti kita harus punya referensinya. Peta masalah rayap. Kita harus harus tahu nih di mana nih kira-kira area-area yang memiliki atau mempunyai tekanan rayap yang tinggi. Misalnya contoh peta rayap di Amerika ya, di USA. Nah, mereka punya peta seperti ini. Jadi, para pemilik bisnis konstruksi dan properti menggunakan data ini. Kira-kira kalau mau membangun bangunan, gedung, rumah, dilihat dulu ini area area lokasi ini apakah memang di situ keberadaan rayap tinggi nggak? Jadi ada petanya. Bahkan mahal, mahal karena ini kan hasil dari penelitian ya. Dan apa data ini sangat berguna sekali bagi para pemilik bisnis di bidang konstruksi dan properti. Nah, kenapa? Karena peta bahaya rayap itu sangat dapat membantu upaya pengendaliannya. Nah, misalnya ini sebagai contoh di Bandung, Bapak Ibu. Ini hasil penelitian oleh peneliti SITH ITB. Ada petanya, Bapak Ibu. Jadi yang merah itu adalah sangat tinggi serangannya. Jadi status bahayanya tinggi. Itu itu di setiap kecamatan. Jadi kita bisa lihat, waduh berarti daerah sini tuh banyak rayapnya. Nah, jadi para pemilik bisnis konstruksi dan properti kalau pakai data ini harus siap hati-hati kalau mau menggunakan lahan itu berarti harus ada yang diupayakan. Bahkan ada yang statusnya sangat tinggi, yang warna coklat, Bapak Ibu, daerah sini. Ya, kebetulan saya orang Bandung, jadi saya tahu sekali lokasi-lokasinya. Nah, jadi kalau dilihat ini peta di kota Bandung saja, ini yang rendah itu hanya dua kecamatan. Ini yang rendah, artinya ini eh, peta bahaya rayapnya dari kategori kuning, sedang, sampai sangat tinggi ada. Nah, pertanyaannya ya
bikin rumah kan nggak mungkin, bikin bangunan hanya di dua area ini. Ya mau nggak mau harus ke daerah lain. Nah, artinya kalau sudah pakai area yang merah atau yang coklat, berarti para pemilik bisnis harus memahami apa nih yang harus dilakukan supaya rayap ini tidak mengganggu atau tidak merusak struktur dari konstruksi atau properti yang didirikan. Nah, solusinya seperti apa nih? Bila akan dibangun di daerah yang mempunyai rayap, gitu ya, karena misalnya pemilik bisnis nggak punya pilihan nih, harus membangun gedung atau rumahnya di area yang memang di peta rayap, di peta bahaya rayap memang ada rayapnya. Nah, maka apa yang dilakukan? Karena rayapnya sudah ada, maka bisa dilakukan memakai sistem penghalang atau barrier, memakai pestisida. Karena ini udah kimia. Bisa dilakukan pada saat bangunannya belum ada, prakonstruksi, dan eh, di sini saat prekonstruksi artinya konstruksinya belum dibangun, maka dilakukan beberapa teknik di situ dengan menginjekkan atau memasukkan pestisida dalam hal ini termitisida khusus, pestisida khusus untuk termit atau rayap. Nah, itu diinjeksikan sehingga nanti rayap diharapkan tidak mencapai bangunan tersebut, artinya dihalangi. Nah, tapi ada juga bagaimana kalau bangunannya sudah ada pasca konstruksi. Nah, bangunannya sudah ada nih, nggak mungkin dirubuhkan. Nah, bisa itu dilakukan juga metode dengan injeksi di beberapa titik pada bangunan itu. Nah, ini kalau disebut biaya, ya biayanya mahal. Makanya kenapa pencegahan lebih murah tuh ya karena itu. Ya, karena ini rayapnya sudah ada. Nah, pestisida yang disuntikan ke dalam tanah di sekitar pondasi bangunan itu untuk membentuk penghalang kimia, artinya meripel, menolak, biar si rayapnya nggak bisa masuk. Nah, ini memang ada pestisidanya dari bahan aktif fipronil dan imidacloprid. Nah, contoh prinsip kedua adalah kita analisis konteks fisik untuk setiap situasi bangunan. Jadi para pemilik bisnis konstruksi dan properti bisa melakukan analisis ini. Jadi kalau misalnya mau membangun gedung, maka buat desain bangunan agar tidak menarik hama datang. Memang diatur desain dari mulai desainnya, dari mulai arsitek menggambar itu harus menggunakan pemahaman atau dasar-dasar dari hama ini sendiri. Karena ada desainnya seperti itu. Jadi selain faktor iklim, konteks fisik bangunan seperti bangunan sekitar, vegetasi, utilitas bawah tanah itu sangat mempengaruhi desain. Misalnya contohnya, kota yang padat terhadap investasi tikus disebabkan apa? Karena di kota itu sistem terowongannya dan sampahnya gitu ya di kantong plastik dan menyebabkan air tergenang. Nah, itu memang secara desainnya memang ada membuat si hama itu bisa masuk, bisa leluasa berkembang biak. Maka penting untuk sebetulnya menutup semua celah yang membuat si tikus bisa masuk atau meniadakan air-air tergenang karena itu bisa mencegah si nyamuk bertelur, artinya memutus siklus hidup nyamuk. Nah, misalnya dekat alun-alun kota atau restoran atau tempat sampah, ini kan bisa mengundang aktivitas lalat ya. Nah, ini bisa dicegah bagi pemilik konstruksi dan bisnis konstruksi dan properti bisa kita lakukan penyesuaian desain bangunan agar lalat nggak bisa masuk. Jadi segah datang, ya. Jadi kita bisa lakukan analisis ini. Lalu area pedesaan atau yang dekat hutan atau sawah atau yang vegetasinya lebat itu cenderung menghadapi intrusi hewan kecil seperti tikus. Maka ya penting di area-area bisnis pemilik bisnis yang punya bangunan-bangunan terkait dengan lokasi yang dekat eh, hutan, sawah atau dekat desa itu harus selalu aware atau waspada dengan bangunannya. Karena harus ditutup celah-celahnya dari mulai pondasi dari bawah sampai atap. Itu harus dilindungi gitu karena tadi itu hama bisa leluasa masuk. Nah, bagaimana kalau pengendalian hama di real estate? Oh, di real estate kan kita ingin memberikan kenyamanan hidup.
kepada penghuninya yang ya namanya juga real estate pasti inginnya ini apa namanya sangat nyaman ke lingkungannya. Maka manajemen hama menjadi sangat penting bagi para pemilik bisnis di bidang konstruksi dan properti ini. Karena tadi akan meningkatkan nilai jual properti dan real estate. Kebayang bangunannya bagus, tapi ternyata banyak nyamuk, banyak lalat, karena lingkungan sekitarnya tidak diperhatikan. Karena si lalat dan nyamuk kan dia serangga terbang. Sangat mungkin di perumahan mewah itu tidak ada, tapi di sebelah-sebelah lingkungan-lingkungan sekitarnya ada, ya tetap aja dia akan datang ke real estate tersebut. Maka manajemen hamanya harus diperhatikan. Nah, jadi properti real estate mulai dari rumah tinggal, kompleks komersial, sebetulnya rentan terhadap serangan hama ini. Karena tadi strukturnya bisa rusak, bahaya kesehatan. Karena kalau nyamuk itu menghisap darah kan nggak pilih-pilih. Mau orang kaya, mau orang yang tinggal di real estate, mau orang tinggal di village atau di perkampungan ya sama digigitnya. Ya, nah jadi bahaya kesehatan bisa saja mengancam penghuni di real estate dari hama ini. Dan ujung-ujungnya tadi ada ketidakpuasan dari penyewa yang bisnis pemilik properti ini tidak waspada atau mengabaikan dari pengendalian hama. Ya. Nah, kami dari ahli hama selalu mengkampanyekan kepada pemilik bisnis, bentuklah atau buat unit pengendali hama internal di bisnis Bapak Ibu, termasuk di konstruksi dan properti. Kenapa? Karena kalau kita para pemilik bisnis di konstruksi dan properti punya unit pengendali hama internal, itu bisa memberikan respon cepat. Pada saat apa? Pada saat melakukan pemantauan atau bergerak cepat. Kalau misalnya kok tiba-tiba ada hama masuk nih, asalnya nggak ada jadi ada gitu kan ya dari luar. Nah itu kalau ada unit pengendali hama internal bisa memberikan aksi yang cepat dan unit pengendali hama internal tahu tahu lokasi, tahu area rawan karena emang sehari-hari berada di sana, ya. Nah, jadi untuk kompleks perumahan yang luas atau gedung-gedung perkantoran, seyogianya pembentukan unit pengendali hama internal itu merupakan langkah strategis. Kenapa? Karena si unit khusus ini dibentuknya oleh pengelola atau oleh pemilik bisnis langsung dalam menangani hama di sana secara langsung ya. Nah, tentu siapa nih yang bisa melakukan ini? Sebetulnya tidak perlu harus lulusan biologi atau entomologi. Bisa saja tenaga kerja yang ada di sana dilatih dan tentu diawasi atau disupervisi oleh manajemen internal. Jadi dibekali dulu pelatihan dan diimplementasikannya langsung di tempatnya. Nah, jadi itu bisa sangat membantu dari upaya pengendalian hama ini. Karena si unit pengendali hama internal di tempat bisnis Bapak Ibu tugasnya itu tidak tentang semprot-semprot, tapi mencegah, memantau keberadaan hama dan bisa menangani hama nih karena populasinya sedikit. Nah, nanti bekerja sama dengan pest control eksternal itu saat populasi tinggi. Nah, jadi kita berbagi tugas. Kalau sebelum itu ya lakukan dulu sama internal. Karena pengendalian hama ini secara berkelanjutan. Ya. Nah, jadi keberadaan unit pengendali hama internal memastikan responnya lebih cepat, kontrolnya terintegrasi. Jadi kalau misalnya harus atau kondisinya mengharuskan kolaborasi dengan eksternal, bisa saling berkomunikasi dengan unit yang internal bahwa kami sudah melakukan ini, ternyata ada serangan hama seperti ini. Karena pest control eksternal harus menggunakan teknologinya lebih tinggi lagi, ya, lebih. Jadi yang tidak dipunyai oleh unit internal. Itu baru kita kolaborasi. Tapi kalau yang masih pengendalian sifatnya sederhana karena populasinya rendah, itu bisa dilakukan oleh unit pengendali hama internal di bisnis tersebut. Dalam hal ini di konstruksi dan properti. Nah, ini studi kasus Bapak Ibu pengendalian hama di gedung. Jadi ada permasalahan. Ini kami kutip dari hasil penelitian bahwa salah di berarti ini
papernya dari luar, Bapak Ibu, tapi paling tidak kita bisa apa, mengambil pelajaran. Jadi permasalahannya bangunan di India menghadapi investasi hama, nah itu macam-macam hamanya, ada rayap, ada kumbang kayu, ada kecoa gitu ya, yang menyebabkan kerusakan strukturalnya pada berbagai macam, pada kayu itu, pada furnitur, pada bangunan dan bahan lain. Nah, jadi bahannya itu jadi bangunannya jadi terancam. Makanya kita juga sering ya mendengar ada apa namanya bangunan bersejarah diserang rayap, bahkan istana itu pernah ada laporannya di kena serangan rayap ya. Jadi banyak juga kasus-kasus di Indonesia juga. Nah, untuk studi kasus ini di India dan seperti tadi disampaikan bahwa hama-hama ini membawa penyakit. Jadi hama menimbulkan resiko kesehatan karena eh, melalui apa? Kontaminasi makanan dan penyebaran penyakit. Nah, studi kasus satunya di gedung seperti itu, eh, penyebab permasalahannya, penyebabnya kelembabannya tinggi, lalu ada retakan dari bangunan yang tidak dilakukan perbaikan, dan juga penyebabnya kenapa bisa hamanya macam-macam, ternyata sanitasinya buruk. Artinya proses pencegahannya tidak dilakukan di gedung tersebut. Ini penyebab hamanya bisa leluasa datang. Nah, dan tidak dilakukan, penyebabnya itu tidak dilakukan juga inspeksi rutin, yaitu tadi pemantauan. Jadi diabaikan saja, tidak dipantau, tidak diperiksa secara berkala. Dan material bangunan seperti kayu, bahan organik, dia memang rentan terhadap rayap dan kumbang kayu. Nah, maka pengendalian hamanya pertama ya harus dilakukan dulu dengan pencegahan itu artinya menghilangkan sumber-sumber yang menarik hama, ya makanan, ya air gitu ya Bapak Ibu ya solusinya. Lalu ada penggunaan pestisida. Kalau di sini di kasus bangunan di India ini dia menggunakan pestisida alami. Dia seperti minyak neem dan jamur entomopatogenik. Ini mereka pakai yang ini. Lalu solusinya mereka lakukan pemantauan berkala, lalu penutupan celah dan retakan supaya si hama luar tidak datang. Serta mereka juga lakukan pemanfaatan perangkap, lalu mereka lakukan pemanasan termal untuk membunuh kumbang dan kutu busuk. Nah, hasil implementasinya dalam eh, kasus tersebut terjadi penurunan signifikan populasi hama di area bangunan yang terkontrol, artinya yang dilakukan treatment. Sehingga bisa menyebabkan kerusakan atau penurunan kerusakan, artinya kerusakannya tidak semakin banyak. Dan resiko kesehatan menjadi turun karena hamanya menjadi bisa dikendalikan. Nah, kasus kedua saya ambil dari pengendalian hama di rumah, Bapak Ibu ya. Jadi yang properti itu kita akan lihat eh, jadi kalau rumah nih ini kita ambil apa namanya jurnal di Afrika. Jadi beberapa rumah di Zambia menghadapi investasi hama berupa rayap bawah tanah dan rayap kayu kering tuh. Jadi dia diserang dua dari yang tanah dan kayu kering. Nah, sehingga tentu hama rayap akan menyebabkan kerusakan struktural. Nah, nilai properti ya pasti turun lah. Ini kan mau ambruk gitu ya. Nah, kenapa bisa terjadi? Asalnya rumahnya dibuat bagus gitu ya. Oleh konstruksinya pasti sudah dipikirkan dengan baik, desain bagus, tapi kenapa bisa sampai terserang hama dan rusak sedemikian parahnya? Ternyata penyebabnya adalah memang dari sisi kondisi iklim tropis yang memang menyebabkan kelembaban yang tinggi. Nah, bisa jadi ada kesalahan konstruksi di awal. Misalnya penggunaan kayu yang tidak dirawat atau rendah daya tahannya. Dan tidak ada langkah preventif tadi yang awal tidak dilakukan, bisa jadi tidak dilakukan pengendalian prakonstruksi. Seperti tadi penghalang kimia atau penghalang fisik atau pemilihan bangunan yang tahan hama. Nah, solusinya seperti apa dari rumah tersebut? Maka dilakukan pemilihan, mau tidak mau Bapak Ibu kalau sudah terserang rayap dan banyak, maka ya nggak bisa ditolong lagi.
Kalau sudah rusaknya banyak, berarti kan harus dilakukan lagi biaya untuk perbaikan rumah dan tidak sedikit biayanya. Karena harus memilih kayu tahan rayap gitu ya, harus dipilih lagi. Lalu harus dilakukan pemasangan. Di kasus ini mereka melakukan pemasangan penghalang beton dan artinya dia pakai pakai termitisida yang meripel, menolak datang. Karena dia harus bangun ulang. Tapi supaya nggak terserang lagi, mereka lakukan tadi ya desain prakonstruksi. Nah, desain konstruksinya dibuat dengan penghalang internal dan eksternal, artinya di dalamnya dicegah, di luarnya dicegah, dengan dikendalikan dengan kimia. Dan pembersihan bahan organik, artinya di area konstruksi itu dipastikan nggak ada kayu-kayu yang hidup yang nempel ke bangunan tersebut, karena dikhawatirkan itu sebagai jalan masuk rayap dari luar ke dalam. Nah, dari solusi itu, maka implementasinya terjadi tentu serangan rayapnya bisa dikurangi dan struktur bangunannya pasti lebih tahan karena terhadap kerusakan karena sudah dipilih kayu-kayunya dan hasil implementasinya kalau sudah teratasi tentu kebutuhan perawatan menjadi lebih murah ya seperti itu. Nah, jadi eh, pada siang hari ini tentu kami menyampaikan bahwa pengendalian hama di sektor konstruksi dan properti sangat penting. Karena apa? Karena perlu tadi menjaga reputasi, meningkatkan nilai dari bangunan itu sendiri, dan aman. Karena kalau kalau ambruk itu berarti penghuni orang di sana kan bahaya juga. Nah, jadi dengan menggunakan pendekatan PHT, pengendalian hama terpadu, sebetulnya resiko hama itu bisa diminimalkan karena apa? Ada pencegahan, ada pemantauan, dan tindakannya sesuai kebutuhan. Jadi tidak tidak tentang urusan pestisida semata. Nah, maka yang pertama adalah pengendalian hamanya penting untuk mencegah kerusakan struktural, bahaya kesehatan, dan ujung-ujungnya bagi pemilik bisnis adalah untung rugi, artinya kerugian ekonomi harus bisa diminimalisir. Lalu yang kedua, pengendalian hama terpadu fokusnya pada apa? Pada pencegahan dan pendekatannya yang ramah lingkungan. Karena dengan pestisida pasti ada kontaminasi. Nah, jadi yang menjadi perhatian khusus tentu adalah faktor iklim. Nah, bagi Bapak Ibu pemilik bisnis di konstruksi properti ini sangat penting. Dan juga peta-peta tadi, peta bahaya rayap. Jadi kita tahu daerah mana. Karena kita harus lakukan tadi analisis konteks fisik, potensi serangannya seperti apa, hama lokal baik sebelum atau sesudah konstruksi itu dijalankan. Dan jangan ragu untuk mempunyai unit pengendali hama internal. Kita mungkin awalnya harus berinvestasi dengan memberikan pelatihan-pelatihan, tapi nanti bisa sambil sudah dapat ilmunya langsung diimplementasikan, langsung dipraktekkan langsung di tempat bisnis tersebut. Kalau dipraktekkan ilmu pasti akan makin apa dalam, akan makin paham. Jadi seperti berinvestasi jangka panjang. Nah, mungkin seperti itu Mas Robert, materi yang bisa disaringkan pada Jumat siang hari ini. Nah, semoga bisa lebih kaya lagi dengan aktivitas tanya jawab. Saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, Masya Allah, terima kasih Ibu Lin. Kita kasih aplaus dulu secara online buat Ibu Lin ya, teman-teman Oke, semua. terima kasih. Luar biasa banget nih, hari ini kita udah banyak belajar. Ini seminar ya, webinar free, tapi menurut saya ini Masya Allah, daging banget ya ilmunya ya teman-teman semuanya ya. Wagyu, ilmunya wagyu banget ini. Ya, kita dapat Terima kasih. banyak sekali ilmu nih. Ternyata ya Bapak Ibu yang bergerak di bidang construction and building, hama itu memang sangat penting ya, ya Bu Lin ya. Iya, Jadi betul. ternyata kayak tikus ya, hama rayap itu bahkan tadi yang menurut Ibu Lin informasi ya, itu di salah satu gedung di Jakarta sampai lantai 30. Waduh, luar biasa. Lantai 30 aja rayap bisa nyampe ya. Itu nggak mungkin dia turun dari langit ya Bu ya. Melalui Betul. hujan ya. Gak mungkin terbang. Nggak mungkin Gak punya terbang ya, sayap. pasti dari bawah berarti. Berarti itu ada Iya. yang miss Bapak Ibu sekalian. Nah, gimana solusinya gitu ya? Tentu saja penting banget ya yang namanya pencegahan. Ya mungkin Bapak Ibu sekalian sudah
membayangkan ya. Jadi di sini dari saya sendiri dapat jadi banyak sekali gambaran ya. Kalau kita biasa mengetahui di dunia ya medis kesehatan gitu-gitu ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ternyata mencegah hama juga lebih baik ya Ibu Lin ya Iya, daripada mengobati ya. Dan karena lebih mahal biayanya juga. betul, nah luar biasa kalau mengobati hama tuh ternyata biayanya mahal sekali gitu ya. Dan ternyata memang sudah ada risetnya ya Bu ya. Riset dari US ada risetnya juga, di ITB ada risetnya juga, dengan itu begitu ini nih gitu teman-teman semua. Mungkin ada di antara teman-teman semua yang sudah mungkin merasakan sedikit banyak ya kendala seputar hama. Nah, ini sebelum kita masuk ke sesi 2 ya terkait tanya jawab, mungkin kita batasi ya Bu Lin ya. Tadi juga saya udah lihat ada 3 pertanyaan ya. Mungkin saya ulangi kembali di sini ada 3 pertanyaan. Mungkin saya yang salin aja deh, biar nanti tadi udah ini. Kita mungkin akan batasi ya Bapak Ibu sekalian, mungkin hanya sekitar 5-7 pertanyaan atau maksimum banget 10 gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan kepada Dr. Lin ya terkait seputar hama yang terjadi di dunia usahanya Anda sekalian yang begitu mengganggu ya. Nah, sambil menunggu informasi tersebut ya, saya ingin menginformasikan buat Bapak Ibu sekalian kalau kita hari hari ini kita sudah mendapatkan informasi yang daging banget gitu ya, yang wagyu lah istilahnya. Nah, bentar lagi ya, seminggu lagi, ini saya juga baru dapat informasi dari manajemen, pendaftaran itu masih masih dibuka ya untuk eh, training IPMM ya, Integrated Pest Management Mastery, yaitu bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan pengendalian hama seperti yang tadi Ibu Lin mention ya, yaitu PHT ya, identifikasi, menetapkan ambang tindakan, pencegahan hama, pengendalian, monitoring, documentation. Nah, itu terkait hal-hal tersebut Bapak Ibu sekalian bisa mendalami dengan 2 hari ya tanpa Anda harus kuliah entomologi. Betul ya Bu Lin ya? Iya, Jadi betul. kalau misalnya kita belajar kayak gini, Bu Lin, habis berapa tahun Bu kira-kira Bu? Wah, Masya Allah belasan tahun Bu ya. Iya, untuk doktornya aja 6 tahun. Itu pun Tahun. Wow. belajar spesialisasi lalat saja. Spesialisasi layak saja udah 6 tahun dia harus meneliti. tahun ya, luar biasa. Iya, Dengan betul. dengan pengalaman terjun langsung juga banyak ya. Dan kita Ya, juga nanti akan ada pembicara kedua ya Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin admin bisa mohon dibantu untuk share. Pembicara kedua selain Dr. Lin yaitu ada Profesor Intan ya. Beliau adalah seorang guru besar Bapak Ibu sekalian, guru besar dari ITB Institut Teknologi Bandung ya. Kita sama-sama tahulah ITB ya. Sudah tidak bisa diragukan lagi kredibilitasnya. Beliau juga seorang entomologi ya, pakar entomologi berpengalaman lebih dari 20 tahun. Ya, kita sama-sama belajar nih Bapak Ibu sekalian oleh 2 expert ini yaitu Prof. Intan, PhD, dan Dr. Lin, guru besar entomologi. Ya, Anda bisa mempelajari secara menyeluruh ya ilmu 20 tahun lebih ini ya secara dikompres menjadi 2 hari gitu. Nah, mungkin sekarang masih ada promo Bapak Ibu sekalian dari manajemen ya kebetulan sudah diperpanjang. Sebenarnya promo ini sudah berakhir namun khusus bagi teman-teman yang hari ini mungkin nanti akan ada promo. Tapi sebelum itu kita boleh lihat cuplikan video mengenai IPMM. Admin mohon bantuannya. Silakan. Sudah kita susun dengan standar yang luar biasa. Kalau tidak ditangani, tikus ini gila-gilaan. karena seperti makanan, makanan itu bagi kita mungkin remah-remah itu tidak berarti, tapi kalau bagi kecoa itu sudah melimpah bagi mereka. Bahwa kecoa ini bisa mengganggu sekali apabila kita tidak menanganinya dengan baik dari awal. Apakah bisa Pak saya mengembangkan diri untuk menjadi jasa pest control itu Pak? Saya senang banget untuk hari ini sama kemarin karena banyak pengetahuan yang bisa didapatkan. Karena Ya, ini Pak. lintas sektoral ini. Ya, Pemahaman tentang pest control itu sangat jarang masalahnya. Kalau mencari informasi di internet banyak, tapi kan ya apa ya, yang langsung diampu oleh suhunya.
Wow, Sudah langsung kita susun dengan standar yang suhunya ya Bapak luar Ibu. biasa. Kalau tidak ditangani, tikus ini gila-gilaan. Karena seperti makanan itu bagi kita mungkin remah-remah itu tidak berarti, tapi kalau bagi kecoa itu sudah melimpah bagi mereka. Bahwa kecoa ini bisa mengganggu sekali apabila kita tidak menanganinya dengan baik dari awal. Apakah bisa Pak saya mengembangkan diri untuk menjadi jasa pest control itu Pak? Saya senang banget untuk hari ini sama kemarin karena banyak pengetahuan yang bisa didapatkan. Karena Ya, ini Pak. lintas sektoral ini. Ya. Pemahaman tentang pest control itu sangat jarang masalahnya. Kalau mencari informasi di internet banyak, tapi kan ya apa ya, yang langsung diampu oleh suhunya. Oke, Bapak Ibu sekalian, pelatihan ini akan dilakukan secara online, Bapak Ibu sekalian, yaitu 11 Desember 2024 sore. Saya agak kecil ya. Nah, ngomong-ngomong sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan nih, Ibu Dr. Lin, kira-kira apa nih Bu yang akan dipelajari di IPMM ini ya? Iya. Boleh di-spill dikit nggak Bu? Ini kita Iya. udah pada penasaran nih kayaknya nih. Ya betul. Jadi Mas Robert seperti tadi yang disampaikan pada materi tadi bahwa kalau kita mau mengendalikan hama, kita harus kenal hamanya. Nah, jadi di IPMM ini akan dipelajari berbagai jenis hama yang memang dia akan ada di sektor-sektor bisnis apapun, karena di mana aktivitas manusia ada di situ ada hama. Nah, hamanya kita pelajari karena dengan nanti mengenal hama kita jadi tahu langkah-langkah mana nih yang efektif. Jangan sampai kita mengendalikan tikus yang aktivitasnya malam dikendalikan siang, ya nggak akan ketemu karena mereka lagi istirahat, terus kita kendalikan, kita kira sudah selesai nggak ada tikus padahal mereka lagi tidur, mereka beraksinya malam. Nah, pengetahuan tentang hama itu dipelajari. Jadi Bapak Ibu, kami tahu betul bahwa hama ini, pengendali pest management ini kompleks ilmunya, tetapi saya dan Prof Intan sudah menyusun silabus kurikulum selama 2 hari full dari pagi sampai sore. Selama 2 hari kami berikan, kami ajarkan, kami sharingkan mengenai manajemen hama secara praktis. Jadi bisa dipraktekkan tanpa harus tadi belajar dulu ilmu biologi, ilmu entomologi gitu ya. Nah, ilmu kesehatan nggak perlu karena memang tidak memungkinkan orang di sektor bisnis harus bergerak terus. Nah, jadi Gitu ya Bu. ya, jadi sudah disusun 2 hari Bapak Ibu silabusnya. Nah, jadi bisa diikuti dengan baik walaupun online, semua kita sekarang sudah terbiasa juga belajar online, asalkan Bapak Ibu saat melaksanakan atau mengikuti training fokus biar ilmunya dapat dan kita bisa tanya jawab, bisa berstudi kasus, bisa berdiskusi tentang kasus-kasus hama di tempat Bapak Ibu karena pengendalian hama itu sifatnya site spesifik, artinya tergantung lingkungan. Nah, jadi banyak hal Mas Robert ya, hamanya, bagaimana metodenya, bagaimana PHT itu diimplementasikan di tempat bisnis Bapak Ibu, termasuk bagaimana cara membuat unit pengendali hama internal. Itu kita bantu. Bagaimana nih? Karena tidak susah kalau kita ada kemauan. Nah, bagi para pest control officer yang memang bisnisnya di bidang pengendalian hama, dengan mengikuti pelatihan tentu bisa semakin eh, expert lagi, semakin dalam lagi pengetahuannya. Karena pest control eksternal itu membutuhkan pemahaman yang lebih tinggi lagi, teknologi yang lebih tinggi lagi. Nah, seperti itu Mas Robert. Wah, luar biasa banget nih Uli nih. Jadi dalam 2 hari menyingkat 20 tahun. 20 tahun jadi 2 hari. Dibuat yang praktis, yang bisa dilakukan. Tapi ilmunya benar, ilmunya secara secara sains benar. Karena kadang ada juga yang hoax, Mas. Misalnya tikus itu yang bagus kalau pakai pestisidanya yang langsung mati di tempat, Hmm. yang langsung kering. Nah, itu nggak bagus sebetulnya. Karena Besok masih karakter tahu. tikus itu berkumpul. Dia kalau cuma mati dia aja, yang lainnya kabur, bukan nolongin karena tahu itu bahaya. Oh, Nah, seperti itu. jadi pinter ya. Pinter Pintar, dia cerdas sekali. itu Bu.
Iya, 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 iya. Nah, ini banyak sekali nih teman-teman ilmu-ilmu yang kita sebenarnya belum tahu ya. Ya, itu kan kaidahnya belajar gitu Ibu Lin ya. Iya, Semakin kita betul. belajar, semakin kita tahu bahwa kita tuh nggak tahu apa-apaan gitu. Iya, Benar. betul, Jadi betul. seringkali, ya seringkali mungkin teman-teman juga ya, mungkin yang sudah bergerak di bidang pest control duluan, eh, seringkali juga menemukan kebingungan-kebingungan. Ya mungkin Hmm. Anda bisa menemukan puzzle-nya di sini, Insya Allah gitu ya, Ibu Lin ya. Apalagi nanti juga selain Ibu Lin ada juga Prof Intan. Jadi buruan nih daftar nih teman-teman. Oke, mungkin kita bisa untuk mempersingkat waktu, kita udah ada 9, nah 10 Sembilan. pertanyaan nih Ibu Lin. Kita agak ngebut Kita dikit baik nih. ya. Mulai dari jam 15.16 nih. Oh gitu ya. Apakah pest control di konstruksi dan properti berbeda dengan di sektor warehouse obat-obatan atau retail? Oke, silakan Ibu Lin. Ya. Jadi memang tadi pengendalian hama di sektor-sektor bisnis tentu tidak bisa memakai pendekatan yang sama. Kenapa? Misalnya pengendalian hama di sektor farmasi atau di eh, fasilitas kesehatan. Tentu beda ambang tindakannya. Jadi kalau misalnya kalau di rumah sakit, kita tahu di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan itu tempat orang sakit pengen sembuh. Artinya di situ banyak penyebab penyakit, patogen penyebab penyakit, banyak virus, bakteri, dan lain-lain yang menyebabkan sakit. Nah, maka pengendalian hamanya harus sangat ketat. Karena jangan sampai hama di sana, nyamuk misalnya dibiarkan leluasa, dia bisa menularkan si virus dan bakteri ini kemana-mana. Nah, kecoa juga sama, dia dia juga sebagai apa hewan yang bisa menyebabkan apa namanya membawa bakteri-bakteri tersebut. Jadi orang yang sakit asalnya satu penyakit jadi bertambah penyakitnya Waduh, karena mendapatkan infeksi sekunder dari sana. Nah, begitu pula di dunia di farmasi, di industri obat-obatan itu firm nggak boleh sampai terkontaminasi karena obat akan dikonsumsi. Terbayang kalau obatnya itu terkontaminasi di situ. Nah, maka orang sakit tambah sakit. Nah, orang seperti itu. sakit Jadi dan sakit bahaya Bu jadi ya. artinya di sektor bisnis tertentu akan lebih ketat dibandingkan di sektor bisnis lain. Nah, di konstruksi seperti apa sama properti? Paling tidak adalah tadi potensi-potensi yang membuat si struktur dari bangunan itu tidak terganggu oleh tadi hama rayap, hama kecoak, hama tikus, sama resiko kesehatan orang yang kerja di sana gitu ya. Jadi tadi kalau air tergenang itu menyebabkan nyamuk bisa leluasa, lalu sampah-sampah dari makanan menyebabkan lalat bisa leluasa. Jadi pengendalian hamanya itu harus disesuaikan kepada lingkungan di mana bisnis itu karakteristiknya yang berbeda-beda. Nah, tetapi pendekatan pengendalian hama terpadunya sama. Lakukan pencegahan, lakukan inspeksi. Jadi tidak selalu harus pengendalian. Nah, kalau Bapak Ibu pemilik bisnis sudah punya vendor pest control, mereka bekerja untuk mengendalikan pakai pestisida. Tapi siapa yang melakukan pencegahan? Siapa yang melakukan pemantauan? Ya pemilik bisnis itu sendiri. Makanya unit pengendali hama internal di sana fungsinya. Seperti itu. Jadi kalau dibekali pengetahuan, eh, keterampilan, bisa tuh melakukan PHT, pengendalian hama terpadu di sektor bisnis konstruksi, warehouse, properti itu bisa dilakukan. Ya, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu yang punya punya vendor pest control ya udah serahin ke mereka bisa, tapi hanya mengerjakan satu step saja mereka, yaitu penggunaan pestisida. Sedangkan pengendalian hama terpadu tadi tahapannya banyak. Ada pencegahan, pemantauan. Itu nggak mungkin masa pest control eksternal disuruh apa melakukan bersih-bersih ya bukan bukan tupoksinya. Seperti itu ya Mas Robert ya. Oke, sudah terjawab ya Bapak Ibu untuk pertanyaan pertama. Nah, sekarang yang kedua, tindakan pengendalian OPT. Organisme pengganggu tanaman. Oh, di lahan pertanian tentunya Hmm. berbeda ya Bu, terutama tikus. Iya, tentu berbeda karena kalau pengendalian hama di perkotaan ada istilahnya batas ambang estetika. Mhm. Artinya kalau ada satu ekor nyamuk, tapi nyamuk itu membawa virus yang menyebabkan penyakit harus segera diberantas. Misalnya di suatu wilayah ada satu nih orang demam berdarah, berarti di dalam tubuhnya di darahnya itu ada virus denggi kan.
Itu kalau Hmm. nyamuk dibiarkan walaupun 1 2 ekor, itu akan menyebabkan orang sekitarnya bisa kena juga demam berdarah. Maka Oh. harus dikendalikan. Nah, berbeda dengan pertanian. Pertanian itu ada batas ambang ekonomi. Ditentukan dulu berapa persen nih. Udahlah, paling 10% nih nggak apa-apa lah diserang hama, tapi 90%-nya masih bisa nih terambil. Gitu ya. Nah, jadi ada batas ambangnya. Ada batas ambang ekonominya kalau di pertanian. Tapi harus dikendalikan. Tapi kalau kira di pertanian ya tentu pengendalian tikusnya tidak bisa apa mengandalkan pestisida saja karena bisa bisa juga menggunakan pengendalian biologis ya. Jadi dengan predatornya seperti itu, Mas. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini sudah masuk ke pertanyaan ketiga. Ini sebelumnya ada informasi nih dari manajemen. Anda bisa baca, Bapak Ibu sekalian, bisnis bebas hama karena tahu ilmunya. Daftarkan diri Anda segera di IPM Mastery. Ya, tadi kita sudah dengar materi luar biasa nih dari Bulin ya. Ini baru masuk pertanyaan aja udah daging banget sih. Gimana bayangkan Anda kalau datang ke trainingnya, ya meskipun secara online, tapi keuntungannya Anda bisa dimanapun Anda berada. Ini dari Sabang sampai Merauke, tadi ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Gorontalo, Toli-Toli, tadi ada yang dari BSD, Jawan Wijaya, ada juga yang dari mana ya, Bandung juga ada ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Anda bisa mendaftar, linknya sudah dibuka nih. Dapatkan kesempatan untuk menjadi IPM expert, ya, 3,5 juta diskon menjadi 2,5 juta rupiah, seat sangat terbatas. Nah, klik Bapak Ibu sekalian di bawah ini untuk mendaftar ya, segera segera untuk jadi pes expert gitu ya bersama Alihama. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Oh ya, Bapak Ibu sekalian yang mau juga pengen minta PDF-nya untuk diajukan kepada manajemen perusahaan, bisa juga nanti minta aja sama tim kita. Nanti insya Allah tim kita akan berikan. Terus kalau misalnya mau daftar lebih dari 2 orang atau 3 orang atau 4 orang, ya insya Allah nanti akan ada best price ya dari manajemen. Tinggal diajukan aja lah, gampang lah itu istilahnya ya. Nah gitu. Oke, kita masuk pertanyaan ketiga ya Bu Lena. Gimana jika setelah bangunan jadi, eksistensi hama disebabkan oleh perilaku hygiene penghuni itu sendiri, seperti karena suka menumpuk sampah? Apakah ini tanggung jawab user atau pemilik usaha, atau bagaimana pemilik usaha harus bersikap? Ya. Nah, Silakan Bu. ya. Betul. Jadi pengendalian hama terpadu itu memang harus dilakukan berkelanjutan prinsipnya. Artinya kita tidak bisa berhenti atau sesekali saja. Karena bisa jadi hama yang asalnya nggak ada di tempat kita yang menjadi ada. Dan kembali kepada prinsipnya hama itu tidak mungkin datang kalau tidak ada daya tarik. Nah, tadi Bapak atau penanya sampaikan, jadi dari hygiene-nya itu masih ada masalah. Nah, itu tugas siapa? Tentu bukan tugasnya pest control eksternal, karena mereka kan fungsinya mengendalikan kalau populasi tinggi. Tapi masalah sanitasi itu menjadi menjadi tanggung jawab pemilik bangunan, pemilik fasilitas. Artinya pemilik bisnis yang ada di tempat tersebut yang bertanggung jawab. Karena tahu betul asalnya kok nggak ada hama jadi ada. Nah, pasti mereka akan masuknya kan nggak akan langsung simsalabim berada di ruangan. Pasti ada celah, ada apa namanya retakan yang bisa masuk, ada lubang. Nah, itu oleh siapa? Tugas siapa? Tugasnya pemilik fasilitas. Maka tadi kami selalu kampanyekan penting kiranya unit pengendali hama internal diberi tugas oleh pemilik bisnis itu sendiri. Karena tadi kita harus selalu waspada. Ini udah aman. Jadi kalau dipantau itu, kalau dicegah itu, kalaupun ada hama, mereka nggak akan banyak karena sudah ditekan oleh kita sendiri dari sejak awal. Nah, biasanya kasusnya kalau sudah banyak gimana kok tiba-tiba banyak karena itu pengabaian di awal. Nah, itu pasti lebih repot. Tadi kembali biaya pengendaliannya lebih mahal, pengobatannya lebih mahal istilahnya. Ketimbang kita mencegah dari awal. Jadi seperti itu kita berbagi tugas bagi pemilik bisnis punya unit pengendali hama internal yang dibekali pelatihan, bagi pemilik jasa pest control bisa menambah pengetahuan, bisa menambah keterampilan, harus lebih expand lagi karena lebih kepada teknologi.
Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu peserta, aduh saya pengen nih punya bisnis pest kontrol, bisa belajar dulu, dibekali dulu. Karena kita mengendalikannya makhluk hidup, Bapak Ibu. Makhluk hidup itu walaupun hewan seperti tikus, mereka bisa lebih cerdas. Mereka matanya buram, tapi mereka bisa menjangkau wilayah yang kita sendiri sulit. Nah, mereka lebih cerdas. Misalnya Bapak Ibu mendapat iklan, wah, mengendalikan tikus dengan gelombang elektromagnetik dijamin hilang atau dijamin tidak ada tikus. Mungkin bisa Bapak Ibu sebentar, sesaat, karena tikusnya waspada ini apaan gitu ya, menghindar. Tapi lama-kelamaan tikus belajar, ah perasaan nggak apa-apa dilewatin. Karena udah tahu nggak apa-apa, dia juga mikir, dia juga cerdas. Ya udah nggak apa-apa, ya udah teman-temannya nggak apa-apa juga. Jangan-jangan tikusnya ikut IPMM nih Bu ya. Jadi tikusnya cerdas ya, Jadi lebih tikusnya jago cerdas. lagi. Aduh, berarti pengusaha jangan sampai kalah nih sama Nah, tikus. pengusaha jangan sampai kalah betul oleh hama. Karena tadi dampaknya adalah ekonomi urusannya bisnis dari hama tersebut. Iya, iya, iya. Itu Mungkin ya Mas namanya Robin. integrated human mastery ya. Jadi bukan pest kita yang pest management ya human mastery. Ya gimana nih Betul betul. ngakalin human nih. Benar Jadi, benar benar. oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Berarti berarti tadi kesimpulannya yang yang penting untuk harus bertanggung jawab siapa? Ya pengusahanya ya Bu ya. Iya, Bisnis ownernya pengusahanya. sendiri gitu ya. Karena dia yang punya fasilitas. Dia Betul, dia yang tahu persis di mana wilayah yang rentan. betul, Pemilik betul. fasilitas. Karena kalau eksternal ya nggak tahu, orang tamu. Nggak tahu juga Iya, belah mana, kalau nggak ditunjukin ya nggak tahu juga. iya, 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 iya. Nah, berikutnya dari Pak David Yuwono nih. Untuk kecoa giang banyak di apartemen gimana Bu? Gitu. Oh iya, itu ya. Jadi kecoa itu Bapak Ibu, dia merupakan hewan yang omnivor, segala dimakan. Hmm. Ya. Terus dia senang hidupnya di tempat-tempat yang celahan sama retakan. Jadi Bapak Ibu kalau di tempat, di kantor atau di bangunan atau di rumah ada kecoa jalan-jalan, itu mengindikasikan populasi kecoanya tinggi. Kenapa? Karena nature-nya, alaminya mereka mah diem di tempat retakan dan celahan. 75% hidupnya diam. Diam tuh maksudnya nggak kemana-mana karena di situ ada makanan, dia istirahat, dia berkembang biak di sana. Nah, jadi kalau Bapak Ibu melihat, waduh, nih banyak kecoa. Nah, ini harus segera. Pertama lakukan tadi step awal dari PHT, sanitasi benerin dulu. Sumber-sumbernya benerin dulu. Karena kecoa yang ada di apartemen Bapak pasti ada maunya dia. Pasti ada makanan. Nah, kita bayanginnya Bapak Ibu makanannya bukan gede-gede, ceceran bagi mereka tuh cukup kok. Ceceran, remahan, cukup bagi mereka. Nah, jadi memang urusan sanitasi aja dulu beresin dulu. Tidak, jadi kita nggak langsung semprot-semprot. Orang sumber masalahnya masih ada, nanti ya mungkin yang disemprotnya yang lewatnya doang. Sedangkan di dalamnya masih banyak karena sumber masalahnya belum diatasi. Nanti seperti itu ya Mas Robert, semoga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan. Nah, nanti di pelatihan dibahas lengkap. Wah, berarti penting banget nih Bu untuk ikut pelatihan ya. Karena kalau kecoa itu ada satu berkeliaran itu berarti temennya banyak gitu ya. Ya betul. Kecoanya ada banyak berkeliaran artinya banyak 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 ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Oke, Dan selanjutnya ya. ya, Silakan Ibu, lagi. silakan Mama. Nggak, artinya ingin menceritakan juga kayak seperti di rumah sakit, fasilitas kesehatan. Kan kita sangka nggak ada, kami banyak sekali pengalaman saat konsultasi. Justru di sana banyak juga gitu. Nah, jadi si kecoa ini tuh benar-benar walaupun disebutnya kecoa Jerman, seperti dari Jerman, sesungguhnya itu awalnya dari kita. Jadi banyak sekali. Karena kita memang cocok gitu ya, cocok tempatnya yang membuat mereka bisa nyaman berproduksi dan melakukan aktivitas hidupnya. Jadi kita sendiri yang harus terus mengupayakan mereka dibuat tidak nyaman untuk ada di tempat kita. Seperti itu, Mas. Wah, jadi IPM ini seperti pengobatan herbal kali Bu ya. Jadi bisa menyembuhkan dengan aman ya, tanpa harus pakai pestisida itu. Oke, Iya, selanjutnya betul. kita berlanjut ke pertanyaan dari Pak Hari Sinaga. Bu, untuk masalah hama ular,
Mm-mm. Seperti apa ya? Soalnya di daerah saya ada urgent masalah hama Mm-mm. ular yang sudah sampai menyerang manusia di Mm. luar sampai di dalam rumah. Mm. Ya, jadi sama pengendalian hama itu kita harus kenali dulu hamanya. Nah, sesama seperti ular. Jadi eh, apa namanya? Hama itu organisme itu disebut hama apabila dia mengganggu. Jadi kalau tidak mengganggu ya dia nggak akan jadi hama seperti kucing misalnya ya. Saya sebelum bahas ular. Kucing kalau di rumah kita pelihara itu binatang kesayangan. Tapi kucing kalau ada di hotel dan kucingnya buduk gitu ya banyak itu jadi hama. Itu bikin pengunjungnya jadi ilfeel nggak mau ke hotel itu karena sanitasinya jelek. Jadi Hmm. bisa berubah status. Asalnya hewan kesayangan menjadi hama karena beda beda kondisi, beda waktu, beda keadaan. Nah, sekarang ular. Ular itu dia hidupnya di alam sesungguhnya kan. Tapi kok bisa masuk gitu, bahkan bisa ya tadi mengganggu. Nah, kita lihat lihat lagi konsepnya. Ini ular ke tempat kita pasti ada sesuatu yang jadi daya tarik. Nah, daya tariknya ular adalah tikus. Nah, jangan-jangan di tempat itu banyak tikus. Maka selain kita mengendalikan ularnya, juga tikusnya harus dibenerin dulu pengendaliannya. Dan hilangkan tempat-tempat yang menjadi sembunyiannya ular. Jadi kitanya sendiri harus lihat. Kalau masalah ularnya ya bisa ditangkap kalau ularnya, tapi baru itu kan nanti akan ada lagi kalau sumber masalahnya tidak diatasi. Nah, nanti di IPFM dibahas juga tentang ular, Mas Robert. Jadi hama-hama yang tidak umum. Karena tadi ya beda jadi berbeda status gitu asalnya asalnya bukan hama kok jadi hama gitu. Kayak burung. Burung kan kita sangkanya bukan hama tapi kalau mengganggu tempat bisnis gitu ya banyak apa kontaminasi kotoran dia jadi hama. Nah kayak gitu. Nah kita bahas termasuk laba-laba. Nah ular pun kita bahas tapi kurang lebih seperti itu Bapak. Eh, lihat penyebabnya. Jangan fokus sama ularnya saja tetapi si sumber makanannya apa sih yang membuat si ular itu bisa ada di tempat bisnis atau di apa tempat tinggal atau di bangunan tersebut. Pasti ada sesuatu, cek penyebabnya. Oke. Kalau nangkap ular ya banyaklah pawang-pawang, tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah sumbernya, sumber yang menyebabkan dia datang gitu. Itu ya Mas Robert ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita batasi ya, karena ini sudah cukup sore, kita sudah melewatkan waktu sholat juga ya. Mungkin kita akan batasi ke beberapa pertanyaan terakhir ini, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum berkesempatan bertanya kepada Dr. Lin, mohon jangan berkecil hati ya, bukan kita namanya apa ya bukan bermaksud demikian tapi memang waktu terbatas gitu ya waktu Ibu Lin juga terbatas gitu ya jadi bagi Anda yang ingin bertanya lebih dalam dan lebih lanjut silakan untuk mendaftarkan diri Anda atau mendaftarkan tim Anda gitu ya ke IPMM Integrated Pest Management Mastery karena di sana Anda akan bisa berdiskusi 2 hari full gitu ya itu 2 hari full itu banyak sekali sesinya ya ada sesi pagi siang hingga sore gitu ya anda akan pelajari semua. Jadi apa yang Bapak Ibu tadi tanyakan gitu ya. Itu semua sebenarnya adalah materi-materi yang bakal dibahas di IPMM. Jadi memang 2 hari ya 20 tahun disingkat jadi 2 hari itu Masya Allah luar biasa gitu ya. Tidak hanya ilmu yang benar-benar saintifik saja, tapi merupakan berbagai pengalaman dari Ibu Lin yang belasan tahun dengan Prof Intan yang puluhan tahun betul ya Ibu Lin ya. Ya. Itu. Nah, ini ada pertanyaan yang bagus banget nih dari Ibu Latisha ya. Staf kami, perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, kebetulan sudah punya vendor untuk pest control. Tentunya, seperti Ibu sebutkan tadi, tidak menyelesaikan secara tuntas. Gimana sarannya Ibu? Apakah kami harus meng-hire staf baru atau melatih staf kami yang ada untuk belajar di IPMM? Terus apa ada persyaratan khusus untuk menjadi pengendali hama internal? Wah, cocok banget nih Bu sama IPMM. Semoga Ya, silakan. terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi yang pertama adalah eh, bagaimana nih? Apakah perlu pegawai baru atau seperti apa? Tidak. Di setiap tempat itu pasti ada divisi atau tim yang mengelola perawatan suatu fasilitas. Nah, jadi tim yang ada bisa dilatih, bisa diberikan pengetahuan dan keterampilan dalam pengendalian hama.
Nah, sehingga bisa setelah diberikan pengetahuan, karena memang tidak bisa baca sendiri di internet, nanti salah-salah. Karena harus divalidasi oleh ahli kan. Dikonfirmasi itu lebih baik. Seperti kita belajar sesuatu ada gurunya gitu. Ada ahlinya supaya nggak salah dalam pemahaman. Nah sama, jadi tim ini yang ada di perusahaan yang biasa ditugasi merawat apa maintenance dari suatu fasilitas bisnis di konstruksi misalnya, contohnya bisa dilakukan step pemberian dulu, pembekalan dulu pengetahuan dengan pelatihan-pelatihan, caranya seperti apa, diskusi, lalu dipraktekkan. Nanti kita ajarkan bagaimana nih tim ini dibentuk, kita buatkan prosedur-prosedurnya dan lakukan dengan jadwal yang apa sistematis. Bisa dilakukan seperti itu. Jadi syaratnya juga tidak perlu harus tadi belajar entomologi, biologi karena lama ya. Kalau kita ingin dalam bisa, tapi kan ingin cepat dipraktekkan di tempat bisnisnya. Nah, jadi siapa nanti yang bisa ikut? Pemilik bisnis open terbuka, manajer, para supervisor, para staff bisa memahami dasar-dasar itu. Bahkan tadi kami menyampaikan bahwa di bisnis konstruksi ada perencanaan. Jadi tidak ada salahnya para arsitek, para insinyur memahami dasar-dasar hama supaya dari mulai membangun konstruksi itu dipikirkan desain-desain yang bisa membuat hama ini tidak akan bisa nyaman ada di konstruksi tersebut. Jadi ini terbuka ke semua eh, jenjang atau ke semua apa peran-peran yang ada di setiap bisnis. Bisa, termasuk pemilik bisnis open untuk bisa belajar tentang bagaimana pengendalian hama di internal. Seperti itu. Nah, jadi itu nanti saat membutuhkan eksternal itu pada saat perlu teknologi tinggi. Tetapi pengetahuan unit pengendali hama internalnya sudah kuat karena setiap hari dijalankan PHT-nya. Step-step pengendalian hama terpadunya dijalankan karena berkelanjutan. Nah, mungkin bisa menjawab pertanyaan tersebut ya Mas Robert ya. Oke, terima kasih Ibu Lin, dari Ibu Latisha sudah kita jawab ya. Mungkin itu pertanyaan terakhir ya, karena berikutnya ada Pak Andre, pertanyaan bisnis kami manajer atau staff itu sudah terjawab ya, insya Allah Pak Andre ya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin lebih dalam lagi mempelajari tentang Integrated Pest Management, silakan. Ya, pendaftaran masih dibuka 11 sampai 12 Desember 2024. Link pendaftaran bisa diklik di bawah. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan konsultasi seputar program-program dari ahli hama, Anda bisa klik juga ya. Di situ ada link konsultasi 30 menit. Itu gratis ya. Itu gratis. Itu bukan bayar 2,5 juta kok. Yang itu gratis. Anda bisa tanya ada program apa aja sih admin gitu ya. Mungkin nanti bisa dibantu Mbak Indah, Mbak Gea ya. Mungkin bisa nanti dijelaskan juga gitu. Terus kalau misalnya saya mau mengundang Prof. Intan atau Dr. Lin langsung ke kantor saya untuk melakukan in-house training atau langsung nih inspeksi terjun langsung. Kira-kira saya udah kena masalah hama nih, udah sangat kompleks nih. Saya kayaknya nggak butuh nih belum butuh untuk training. Tapi saya butuh untuk langsung aja Prof sama dokter langsung hadir atau dokter langsung ke perusahaan saya. Itu juga insya Allah bisa dibantu ya Ibu Lina, bisa ya. Iya, betul. Bisa. Karena dengan kita melakukan in-house di lokasi itu akan lebih mendalam. Jadi Lebih bisa mendalam. memberikan langkah-langkah praktis dan dibekali apa-apa saja yang perlu dilakukan dalam pengendalian hama di lokasi tersebut. Karena kita sudah banyak pengalaman melatih langsung perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi pilihan itu ada di Bapak Ibu pemilik bisnis, apakah in-house di perusahaan itu sendiri kita melakukan pendampingan, kita melakukan pelatihan, ataukah ambil yang program online. Semua pilihan ini diserahkan kebutuhannya kepada Bapak Ibu. Yang jelas pengendalian hama terpadu ini memang memerlukan pengetahuan dan keterampilan karena kita mengendalikannya makhluk hidup bukan benda mati Oke, yang oke. mereka pun terus melakukan survival. Artinya keberlangsungannya mereka mikir-mikir juga mereka gitu. Pintar juga mereka beradaptasi. Betul, Bu. Nah, mungkin ada satu pertanyaan nih yang mungkin titipan ya dari teman-teman pest control ya. Mungkin di sini ada teman-teman pest control juga yang memang setiap hari bergelut di bidang hama, yang tiap hari langsung ngerasain apa namanya industri pengelolaan hama tuh gimana gitu. Nah, kira-kira
apa nih manfaatnya Ibu? Secara baik secara manfaat eh, fungsi dan secara sertifikasi. Mungkin tadi Ibu sempat mention sertifikasi ISO ya. Itu mungkin bisa Bu di-mention sedikit tentang apa sih manfaat dari teman-teman pest control yang memang secara langsung tiap hari bergelut dan ya berjibaku lah ya. Iya, Taruh karena sama bisnis ya. hama-hama itu gitu ya. Iya, Ular, terus kecoa dan lain-lain. iya betul. Nah, jadi pest control officer yang memang bergerak di bidang jasa pengendalian hama tentu diharapkan oleh konsumennya dianggap sudah banyak mengetahui bagaimana hama dan pengendaliannya. Jadi harus lebih expand ilmunya. Nah, maka dengan banyak belajar, banyak dicas lagi ilmu-ilmunya yang terbaru, yang terkini oleh ahli hama, ya tentu bisa menambah kepercayaan diri dari Bapak Ibu yang mengelola jasa pest control untuk lebih bisa menjelaskan kepada kliennya. Dan sertifikat itu adalah bonus. Jadi artinya yang terpenting selalu kita pengetahuannya bisa dipahami, bisa meningkat keterampilannya, dan bisa juga berbicara studi kasus. Nah, seperti itu. Nah, untuk bukti bahwa sudah sertifikat, kami membekali dengan standar internasional. Ya, artinya ISO. ya, dan dilatihnya juga oleh level profesor dan doktor. Artinya yang bukan eh, praktisi semata secara akademis berskala nasional dan internasional. Wow, luar biasa nih Bapak Ibu sekalian. Jadi bagi teman-teman pest control pun Anda bisa mendapatkan sertifikat yang ini memang bonus ya. Tapi ini sudah diakui secara internasional dan Anda juga bisa monetize ya istilahnya. Jadi investasi sekali seumur hidup ya. Mungkin bisa lebih dipercaya klien Anda, Bapak Ibu sekalian, bagi teman-teman pest control. Kenapa? Nah, ini Anda mungkin nanti bisa cerita ya, teman-teman pest control. Ini saya sudah belajar nih dari Alihama, platform platform pengendali hama atau platform informasi dan training seputar hama nomor satu, insya Allah nomor satu di Indonesia. Dan Anda bisa lebih dipercaya klien gitu. Dan Prof. Intan, Dr. Lin, itu bisa menjadi salah satu nilai tambah ya, betul Ibu Lin ya. Iya. Nah, mungkin kita sudah sampai nih teman-teman di penghujung acara ya. Alhamdulillah kita sudah banyak sekali belajar ya ilmu yang sangat-sangat daging wagyu, sirloin gitu ya. Kita sudah belajar ilmu yang banyak sekali seputar hama mulai dari tadi tikus, nyamuk, kecoa, apa namanya, apalagi tadi ya ular. Waduh, luar biasa. Ya. Sebuah informasi 2 jam yang insya Allah semoga informasi 2 jam ini bisa membantu kehidupan Anda menjadi lebih baik dan Amin. eh, kami tekankan lagi kepada Bapak Ibu sekalian supaya bagi para business owner untuk mulai minimal kepikiran gitu ya masalah alam ini gitu ya kan, karena jangan sampai kita hanya mikir oh kalau ada hama semprot, ada hama semprot, ada hama semprot. Kenapa? Karena bisa resisten dan resisten nanti lama-lama hamanya tambah banyak ya kayak tadi ya. Ada satu kecoa jalan-jalan berarti temennya banyak tuh di rumah. Ya, kalau yang jalan-jalan banyak berarti teman-temannya lebih banyak. Banyak sekali itu kecoanya. Nah, mungkin itu menjadi satu concern yang Alihama insya Allah akan bantu teman-teman ya. Mungkin pertemuan kita hari ini kita cukup akhiri sampai hari ini. Sampai jumpa teman-teman untuk tanggal 11 sampai 12. Mumpung masih pendaftarannya masih dibuka karena dengar-dengar pendaftaran akan segera ditutup nih Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan daftar. Ini investasi satu kali untuk seumur hidup ya karena in-house pest management unit ini menjadi satu concern yang Alihama akan angkat untuk bagaimana Anda bisa membantu meningkatkan efektivitas, produktivitas bisnis Anda terkait tentang bebasnya hama. Mungkin itu aja kali ya dari Ibu Lin. Apa ada nggak satu apa namanya kalimat terakhir yang bisa kalimat pesan nih gitu ya sebelum kita akhiri. Ya. Silakan Ibu Lin. Ya, jadi dari selalu kami sampaikan bahwa dalam pengendalian hama ini merupakan tugas bersama, tidak hanya tugas dari satu pihak saja. Kenapa? Karena hama itu selalu waspada, selalu siap datang kapan aja, dan kita terkadang tidak sengaja menyiapkan faktor-faktor atau daya tariknya. Oleh karena itu, jangan ragu untuk selalu bekali pengetahuan tentang hama dan selalu pelajari teknologi terkini dan insya Allah semuanya akan bermanfaat dan bisa mendukung semua sektor bisnis apapun.
karena memang kita berada di tempat yang rawan hama sebetulnya. Oleh karena itu, silahkan untuk mengoptimalkan apa-apa yang kami berikan. Ada yang program yang gratis, e-book, dan lain-lain. Ada program berbayar karena memang ada eh, kurikulum yang memang harus disiapkan secara komprehensif. Nah, tentu ada beberapa ketentuan-ketentuan. Mungkin seperti itu. Tapi Pak, seyogianya adalah kami persembahkan, ahli hama mempersembahkan bagaimana pengendalian hama ini bisa membantu semua pemilik bisnis bisa mengembangkan bisnisnya dengan baik dan bisa terhindar dari serangan hama. Mungkin seperti itu ya Mas Robert. Oke, terima kasih Bu Lin. Luar biasa ilmu hari ini. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Robert, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.